Tersebut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yakni Tengku Rifki Harsya turut merespons baik pertemuan AHY dan Puan. Dilansir dari tribunnews.com, Tengku Rifki menyatakan pertemuan keduanya merupakan momentum penting dan babak baru politik Indonesia. Bahkan pihaknya turut menyadari pertemuan tersebut bisa mencegah perpecahan generasi muda dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Kendati AHY dan Puan berada di koalisi yang berbeda, kedua partai tersebut turut menghormati posisi politik masing-masing mengenai kontestasi Pilpres. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan pertemuan keduanya bertujuan untuk membangun dialog kepentingan bangsa. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini. PDIP dengan Demokrat akhirnya bertemu pada Minggu 18 Juni 2023 di Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan, Puan mengaku ada pesan yang dititipkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Puan menyebut Megawati mewanti-wanti jangan sampai ada ketegangan dalam pertemuan itu. Megawati berpesan agar pertemuan dipenuhi dengan senyuman dan kedamaian. Puan juga menyebut pertemuan ini menjadi pertama kalinya antara PDIP dan Demokrat. Namun ia memastikan pertemuan ini bukan menjadi yang terakhir. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum Pileg Pilpres, saat Pileg Pilpres, dan pasca Pileg dan Pilpres, bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang enggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah, nggak ada kayak wah tegang, nggak ada tegang, akrab kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang nggak diri saya muda, masih boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas AHY, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Hutan Kota Senayan, Jakarta pada Minggu 18 Juni hari ini. Kurang lebih selama 1 jam, kedua tokoh itu didampingi oleh kader masing-masing partai melakukan komunikasi secara tertutup. Selesai berkomunikasi, Puan dan AHY dalam konferensi persnya memberikan apa saja yang kedua partainya ini bicarakan. Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana situasi sebelum dan pasca Pilpres mendatang. Informasi lebih lengkap akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Mario Sumampo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mario. Ya, selamat siang rekan Firda. Benar, pada hari ini Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Hutan Kota Senayan pada Minggu pagi 18 Juni 2023 hari ini. Selama 1 jam, kedua tokoh ini berkomunikasi didampingi kader masing-masing sembari melakukan sarapan pagi. Dalam
usai berkomunikasi, Puan dan AHY dalam konferensi persnya membeberkan apa saja yang mereka obrolkan selama 1 jam lebih itu. Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana situasi sebelum dan pasca Pilpres mendatang. Kedua parpol sama-sama sepakat dan berharap pemilu dapat berjalan lancar dan damai, serta tidak ada perpecahan baik di partai ataupun di dalam masyarakat. Selain itu juga diharapkan silaturahmi antar partai terus berjalan baik. Ini merupakan pertemuan pertama antara Puan dan AHY di tengah isu pencapresan yang terus bergulir. Namun begitu pertemuan hari ini tidak menitik beratkan soal capres-cawapres maupun pembicaraan soal koalisi. Sebelum melakukan pertemuan, Puan dan AHY sama-sama melakukan lari pagi dan mereka berdua bertemu sekitar pukul 8.50 di kawasan Hutan Kota Senayan. Lalu kemudian mereka melakukan sarapan dan juga melakukan komunikasi tertutup selama 1 jam lebih. Turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bambang Urianto, politikus PDIP Andreas Hugo Pereira, dan Mas Hinton Pasaribu. Sementara itu dari perwakilan Partai Demokrat ada hadir Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan, Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya, Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun, dan juga Wasekjen Partai Demokrat Sidik Bukrianto. Demikian Firda yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Deklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan Koalisi Perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya, dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu, karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki, dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik, sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial, kira-kira begitu. Dan yang terakhir, terkait dengan putusan MK, saya pikir sama, kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan, dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baik, kesempatan cukup?
Cukup ya? Tadi. Oke. Ya, saya kembalikan ke Mas Hasto. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini indahnya pertemuan yang memang penuh berkah. Dan terakhir tetap ada catatan penutup ini, meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya. Ada 6 pertanyaan yang luar biasa, 4 pertanyaan. Untuk itu Mbak Puan monggo untuk mengakhiri memberikan catatan penutup, kemudian Mas AHY baru kita foto bersama. Ya, catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Nah, amin, amin, amin. Dah itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas AHY monggo. Iya, saya nggak menyiapkan pantun, mungkin di Car Free Day berikutnya. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akhirnya bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di area Pelataran Senayan GBK, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Juni pagi. Dalam pernyataannya, Puan Maharani mengakui bahwa pertemuannya dengan AHY sangat dinantikan oleh sejumlah pihak termasuk oleh dirinya. Puan menerangkan bahwa politik selalu berjalan dinamis dan berkesinambungan, sehingga diperlukan pembicaraan yang berulang, bukan hanya sekali. Puan pun mengisyaratkan akan ada lagi komunikasi yang dibangun antara PDIP dan Demokrat. Hal ini dilakukan guna mencapai kesamaan dalam membangun bangsa. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akhirnya bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Pertemuan keduanya itu berlangsung di Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Juni 2023. Dalam pertemuan itu pun, keduanya pun saling bersalaman hingga melempar senyuman. Dikutip dari tribunnews.com, pertemuan AHY dan Puan itu terjadi seusai keduanya melakukan lari pagi secara terpisah. AHY tiba seusai berlari pagi dari kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, sedangkan Puan datang setelah lari dari Jalan Denpasar Kuningan, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan, Puan Maharani tampak menggunakan pakaian olahraga berwarna hitam senada dengan celananya. Sedangkan AHY mengenakan kaos olahraga berwarna biru dengan celana hitam. Selain AHY dan Puan, turut hadir Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto, dan politikus PDIP Andreas Hugo Pereira dan Masinton Pasaribu. Sementara itu, dari perwakilan Partai Demokrat yang hadir ada anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya. Kemudian ada Ketua DPP Partai Demokrat Johnson Sitindaun dan anggota DPR Didik Mukrianto. Puan dan AHY pun bersalaman dan saling melempar senyuman dalam momen tersebut. Namun belum diketahui apa yang akan dibahas dari pertemuan antara PDI Perjuangan dengan Demokrat itu. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menitipkan pesan ke Agus Harimurti Yudhoyono sebelum sang putra bertemu Puan Maharani di hutan kota Senayan pada Minggu 18 Juni 2023. AHY mengatakan SBY kala itu berharap pertemuan dirinya dengan PDIP tak hanya membahas politik praktis. Bahkan SBY turut berharap pertemuan elit PDIP dan Demokrat dapat membawa keberkahan. Lantas AHY menyatakan dengan adanya pertemuan tersebut harus mempunyai tujuan yang sama, yakni turut bekerja sama demi kebaikan Indonesia. Lanjut di kawasan hutan kota Senayan, AHY turut membeberkan hasil pertemuan tertutup kedua pihak yang berlangsung sekira 1 jam. Sementara itu, Puan Maharani menyatakan pertemuan dirinya dan AHY memuat poin penting, yakni mereka turut bersepakat agar pemilu berjalan dengan damai dan gembira. Selain itu, menurut Puan Maharani, pertemuan kala itu bukan menjadi terakhir kalinya dan tetap harus menjaga tali silaturahmi. Pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan
pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki, dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti bertemu di kawasan Gelora Bung Karno pada hari ini Minggu 18 Juni. Dalam pertemuan kala itu AHY menyinggung hubungan kedua partai, yakni AHY menyatakan dahulu Demokrat dan PDIP sama-sama pernah menjadi partai penguasa dan oposisi. Seperti diketahui hubungan PDIP dan Demokrat selama 2 dekade kerap berseberangan. Namun dengan adanya pertemuan tersebut kini keduanya menjadi partai paripurna di Indonesia. Dilansir dari wartakotalive.com, Agus Harimurti mengatakan pertemuan keduanya menjadi bukti bahwa dalam politik berbeda pandangan dan gagasan merupakan suatu hal yang wajar. Sementara itu Puan Maharani mengaku selama ini kerap berkomunikasi dengan keluarga SBY. Bahkan seusai bertemu, Puan mengungkapkan tak ingat waktu saat mengobrol dengan ketum Demokrat tersebut. Adapun pertemuan kala itu berlangsung sekira 1 jam. Puan menyatakan saat bertemu dengan AHY seperti kakak beradik. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani melakukan pertemuan untuk yang pertama kalinya di Hutan Kota Senayan pada Minggu 18 Juni 2023. Puan menceritakan sebelum bertemu dengan AHY, ia diingatkan ibunya yang merupakan Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar tidak tegang saat bertemu dengan AHY. Megawati juga mengingatkan agar Puan banyak tersenyum saat bertemu dengan AHY. Puan mengatakan pesan ibunya itu langsung ia terapkan saat pagi tadi bertemu dengan AHY. Puan dan AHY membangun suasana silaturahmi yang akrab dan kekeluargaan saat pertemuan tadi. Dalam pertemuan yang sama, AHY juga mengungkap pesan dari ayahnya, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sebelum AHY bertemu dengan Puan. AHY mengatakan SBY sangat berharap pertemuan elit PDIP dan Partai Demokrat tersebut bisa membawa keberkahan. AHY juga mengatakan ayahnya berpesan supaya pertemuannya dengan Puan tidak hanya membahas politik praktis saja, tapi juga membahas yang berkaitan dengan peran partai untuk kebaikan negeri. Adapun keduanya melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih 1 jam, didampingi oleh kader dari masing-masing partai. Pada pertemuan tersebut, keduanya membahas persiapan jelang pemilu 2024, dan Puan menekankan poin penting pertemuannya dengan AHY adalah untuk menyepakati agar pemilu 2024 berjalan damai dan gembira. Selain itu, pertemuan tersebut untuk menjaga silaturahmi antar partai agar tetap terus berjalan dengan baik. Figur bakal cawapres untuk masing-masing kandidat baca pres saat ini tengah dinantikan oleh sejumlah pihak. Sejumlah nama tokoh pun muncul dan masuk bursa cawapres bagi para kandidat capres, termasuk untuk baca pres usungan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Dikutip dari Tribun Bali, ditemui selesai konsolidasi internal pengurus PDIP Subali di Denpasar pada Sabtu 17 Juni, Ganjar mengungkap sejumlah kriteria bagi cawapresnya kelak. Hal ini bermula ketika awak media bertanya terkait kedekatan Ganjar dengan kaum muda, khususnya generasi Z. Ganjar pun ditanya apakah akan memasukkan kriteria sosok muda dalam figur cawapresnya nanti. Merespons pertanyaan tersebut, Ganjar menekankan meski dirinya dekat dengan anak-anak muda, namun ia tak selalu memilih dari golongan mereka. Menurutnya, hal yang terpenting adalah memiliki kesamaan visi misi dan mau bekerja sama. Ganjar lantas menekankan bahwa ia menginginkan sosok cawapres yang berjiwa muda. Adapun belakangan ini sejumlah nama telah masuk radar cawapres untuk Ganjar.
Sebut saja Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, politisi Perindo Muhammad Zainul Masyidi atau TGB, hingga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Tidak selalu banyak anak muda pikirannya kuat, tapi banyak juga orang tua pikirannya muda. Yang penting jiwanya. Kalau jiwanya dia muda lebih bagus ya. Tapi banyak juga orang yang tokoh-tokoh sudah senior, dia punya jiwa muda dan dia paham itu bisa memahami persoalan secara holistik dan kemudian bisa menerjemahkan dalam sebuah keputusan yang sangat spesifik lalu bersinggungan langsung dengan kelompok-kelompok itu. Maka itu menjadi concern kita karena kalau saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh mereka cukup unik yang seringkali senior atau kami ini tidak bisa mendengarkan bagaimana ternyata mereka kenapa ruang skaters buat saya tidak ada. Kenapa kami ini anak yang mampu membuat coding, kami ahli dalam coding itu, tapi kami tidak pernah mendapatkan respon itu. Kemarin saya temukan ketika saya bertemu dengan anak-anak muda di Gerobogan gitu, dan mereka pelajar yang menyampaikan cerita itu. Maka saya bilang ya, kayaknya kamu harus ikut dengan saya. Kita temukan nanti dengan anak-anak kreatif lain. Itu baru dia. Pertemuan tertutup selama 1 jam antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pada Minggu 18 Juni telah menghasilkan sejumlah hal. Dikutip dari Tribun News, Puan menerangkan bahwa mereka tentu saja membahas mengenai gelaran Pileg dan Pilpres, baik sebelum atau sesudah. Puan menekankan sejumlah poin penting dalam pertemuannya dengan AHY, di antaranya adalah menyepakati agar pemilu berjalan damai dan gembira. Kedua partai juga sepakat agar silaturahmi harus terus berjalan baik. Puan menyebut siapapun sosok yang dipilih oleh rakyat maka harus dihormati dan dihargai. Hal yang sama juga disampaikan oleh AHY. AHY mengatakan Partai Demokrat sepakat gelaran pemilu dilaksanakan secara damai sehingga tak ada polarisasi dan benturan keras antar masyarakat dampak dari pesta demokrasi tersebut. Sebagaimana diketahui, AHY dan Puan sebelum bertemu sama-sama melakukan lari pagi. Mereka kemudian bertemu sekitar pukul 8 pagi di kawasan hutan kota Senayan. Selesai sarapan, dilanjutkan komunikasi tertutup antar kedua partai selama 1 jam. Dalam pertemuan ini juga tampak hadir sejumlah elit PDIP dan Demokrat, seperti Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsya, hingga anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akhirnya bertemu, yakni di Gelora Bung Karno pada hari ini Minggu 18 Juni 2023 pagi. Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yakni Tengku Rifki Harsya turut merespons baik pertemuan AHY dan Puan. Dilansir dari tribunnews.com, Tengku Rifki menyatakan pertemuan keduanya merupakan momentum penting dan babak baru politik Indonesia. Bahkan pihaknya turut menyadari pertemuan tersebut bisa mencegah perpecahan generasi muda dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Kendati AHY dan Puan berada di koalisi yang berbeda, kedua partai tersebut turut menghormati posisi politik masing-masing mengenai kontestasi Pilpres. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan pertemuan keduanya bertujuan untuk membangun dialog kepentingan bangsa. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini. PDIP dengan Demokrat akhirnya bertemu pada Minggu 18 Juni 2023 di Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan, Puan mengaku ada pesan yang dititipkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Puan menyebut Megawati mewanti-wanti jangan sampai ada ketegangan dalam pertemuan itu. Megawati berpesan agar pertemuan dipenuhi dengan senyuman dan kedamaian. Puan juga menyebut pertemuan ini menjadi pertama kalinya antara PDIP dan Demokrat. Namun ia memastikan pertemuan ini bukan menjadi yang terakhir. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum Pileg Pilpres, saat Pileg Pilpres, dan pasca Pileg dan Pilpres, bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua
menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang, nggak kan? Tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan? Nah, nggak ada kayak wah tegang, nggak ada tegang, akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang nggak diri saya muda, masih boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas Ahaye, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Hutan Kota Senayan, Jakarta pada Minggu 18 Juni hari ini. Kurang lebih selama 1 jam, kedua tokoh itu didampingi oleh kader masing-masing partai melakukan komunikasi secara tertutup. Seusai berkomunikasi, Puan dan AHY dalam konferensi persnya memberikan apa saja yang kedua partainya ini bicarakan. Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana situasi sebelum dan pasca Pilpres mendatang. Informasi lebih lengkap akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Mario Sumampo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mario. Ya, selamat siang rekan Firda. Benar pada hari ini Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Hutan Kota Senayan pada Minggu pagi 18 Juni 2023 hari ini. Selama 1 jam kedua tokoh ini berkomunikasi didampingi kader masing-masing sembari melakukan sarapan pagi. Usai berkomunikasi, Puan dan AHY dalam konferensi persnya membeberkan apa saja yang mereka obrolkan selama 1 jam lebih itu. Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana situasi sebelum dan pasca Pilpres mendatang. Kedua parpol sama-sama sepakat dan berharap pemilu dapat berjalan lancar dan damai, serta tidak ada perpecahan baik di partai ataupun di dalam masyarakat. Selain itu juga diharapkan silaturahmi antar partai terus berjalan baik. Ini merupakan pertemuan pertama antara Puan dan AHY di tengah isu pencapresan yang terus bergulir. Namun begitu pertemuan hari ini tidak menitik beratkan soal capres-cawapres maupun pembicaraan soal koalisi. Sebelum melakukan pertemuan, Puan dan AHY sama-sama melakukan lari pagi dan mereka berdua bertemu sekitar pukul 8.50 di kawasan Hutan Kota Senayan. Lalu kemudian mereka melakukan sarapan dan juga melakukan komunikasi tertutup selama 1 jam lebih. Turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bambang Urianto, politikus PDIP Andreas Hugo Pereira, dan Masinton Pasaribu. Sementara itu dari perwakilan Partai Demokrat ada hadir Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan, Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha, Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun, dan juga Wasekjen Partai Demokrat Sidik Bukrianto. Demikian Firda yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Deklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan koalisi perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang,
Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya, dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki, dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial, kira-kira begitu. Dan yang terakhir, terkait dengan putusan MK, saya pikir sama, kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baik, kesempatan cukup? Cukup ya, tadi. Oke, ya, saya kembalikan ke Mas Hasto. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini indahnya pertemuan yang memang penuh berkah. Dan terakhir tetap ada catatan penutup ini, meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya. Ada 6 pertanyaan yang luar biasa, 4 pertanyaan. Untuk itu Mbak Puan monggo untuk mengakhiri memberikan catatan penutup, kemudian Mas AHY baru kita foto bersama. Ya, catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Nah, amin, amin, amin. Dah itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas AHY monggo. Iya. Saya nggak menyiapkan pantun, mungkin di Car Free Day berikutnya. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akhirnya bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di area Pelataran Senayan GBK, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Juni pagi. Dalam pernyataannya, Puan Maharani mengakui bahwa pertemuannya dengan AHY sangat dinantikan oleh sejumlah pihak termasuk oleh dirinya. Puan menerangkan bahwa politik selalu berjalan dinamis dan berkesinambungan, sehingga diperlukan pembicaraan yang berulang, bukan hanya sekali. Puan pun mengisyaratkan akan ada lagi komunikasi yang dibangun antara PDIP dan Demokrat. Hal ini dilakukan guna mencapai kesamaan dalam membangun bangsa.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akhirnya bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Pertemuan keduanya itu berlangsung di Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Juni 2023. Dalam pertemuan itu pun, keduanya pun saling bersalaman hingga melempar senyuman. Dikutip dari tribunnews.com, pertemuan AHY dan Puan itu terjadi seusai keduanya melakukan lari pagi secara terpisah. AHY tiba seusai berlari pagi dari kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, sedangkan Puan datang setelah lari dari Jalan Denpasar Kuningan, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan, Puan Maharani tampak menggunakan pakaian olahraga berwarna hitam senada dengan celananya. Sedangkan AHY mengenakan kaos olahraga berwarna biru dengan celana hitam. Selain AHY dan Puan, turut hadir Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto, dan politikus PDIP Andreas Hugo Pereira dan Masinton Pasaribu. Sementara itu, dari perwakilan Partai Demokrat yang hadir ada anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya. Kemudian ada Ketua DPP Partai Demokrat Johnson Sitindaun dan anggota DPR Didik Mukrianto. Puan dan AHY pun bersalaman dan saling melempar senyuman dalam momen tersebut. Namun belum diketahui apa yang akan dibahas dari pertemuan antara PDI Perjuangan dengan Demokrat itu. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menitipkan pesan ke Agus Harimurti Yudhoyono sebelum sang putra bertemu Puan Maharani di hutan kota Senayan pada Minggu 18 Juni 2023. AHY mengatakan SBY kala itu berharap pertemuan dirinya dengan PDIP tak hanya membahas politik praktis. Bahkan SBY turut berharap pertemuan elit PDIP dan Demokrat dapat membawa keberkahan. Lantas AHY menyatakan dengan adanya pertemuan tersebut harus mempunyai tujuan yang sama, yakni turut bekerja sama demi kebaikan Indonesia. Lanjut di kawasan hutan kota Senayan, AHY turut membeberkan hasil pertemuan tertutup kedua pihak yang berlangsung sekira 1 jam. Sementara itu, Puan Maharani menyatakan pertemuan dirinya dan AHY memuat poin penting, yakni mereka turut bersepakat agar pemilu berjalan dengan damai dan gembira. Selain itu, menurut Puan Maharani, pertemuan kala itu bukan menjadi terakhir kalinya dan tetap harus menjaga tali silaturahmi. Pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi, jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu, karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teuku Rifki, dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik, sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira begitu. Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti bertemu di kawasan Gelora Bung Karno pada hari ini Minggu 18 Juni. Dalam pertemuan kala itu AHY menyinggung hubungan kedua partai, yakni AHY menyatakan dahulu Demokrat dan PDIP sama-sama pernah menjadi partai penguasa dan oposisi. Seperti diketahui, hubungan PDIP dan Demokrat selama 2 dekade kerap berseberangan. Namun dengan adanya pertemuan tersebut, kini keduanya menjadi partai paripurna di Indonesia. Dilansir dari wartakotalive.com, Agus Harimurti mengatakan pertemuan keduanya menjadi bukti bahwa dalam politik berbeda pandangan dan gagasan merupakan suatu hal yang wajar. Sementara itu, Puan Maharani mengaku selama ini kerap berkomunikasi dengan keluarga SBY. Bahkan seusai bertemu, Puan mengungkapkan tak ingat waktu saat mengobrol dengan ketum Demokrat tersebut. Adapun pertemuan kala itu berlangsung sekira 1 jam. Puan menyatakan saat bertemu dengan AHY seperti kakak beradik.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani melakukan pertemuan untuk yang pertama kalinya di Hutan Kota Senayan pada Minggu 18 Juni 2023. Puan menceritakan sebelum bertemu dengan AHY, ia diingatkan ibunya yang merupakan Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar tidak tegang saat bertemu dengan AHY. Megawati juga mengingatkan agar Puan banyak tersenyum saat bertemu dengan AHY. Puan mengatakan pesan ibunya itu langsung ia terapkan saat pagi tadi bertemu dengan AHY. Puan dan AHY membangun suasana silaturahmi yang akrab dan kekeluargaan saat pertemuan tadi. Dalam pertemuan yang sama, AHY juga mengungkap pesan dari ayahnya, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sebelum AHY bertemu dengan Puan. AHY mengatakan SBY sangat berharap pertemuan elit PDIP dan Partai Demokrat tersebut bisa membawa keberkahan. AHY juga mengatakan ayahnya berpesan supaya pertemuannya dengan Puan tidak hanya membahas politik praktis saja, tapi juga membahas yang berkaitan dengan peran partai untuk kebaikan negeri. Adapun keduanya melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih 1 jam, didampingi oleh kader dari masing-masing partai. Pada pertemuan tersebut, keduanya membahas persiapan jelang pemilu 2024, dan Puan menekankan poin penting pertemuannya dengan AHY adalah untuk menyepakati agar pemilu 2024 berjalan damai dan gembira. Selain itu, pertemuan tersebut untuk menjaga silaturahmi antar partai agar tetap terus berjalan dengan baik. Figur bakal cawapres untuk masing-masing kandidat baca pres saat ini tengah dinantikan oleh sejumlah pihak. Sejumlah nama tokoh pun muncul dan masuk bursa cawapres bagi para kandidat capres, termasuk untuk baca pres usungan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Dikutip dari Tribun Bali, ditemui selesai konsolidasi internal pengurus PDIP Subali di Denpasar pada Sabtu 17 Juni, Ganjar mengungkap sejumlah kriteria bagi cawapresnya kelak. Hal ini bermula ketika awak media bertanya terkait kedekatan Ganjar dengan kaum muda, khususnya generasi Z. Ganjar pun ditanya apakah akan memasukkan kriteria sosok muda dalam figur cawapresnya nanti. Merespons pertanyaan tersebut, Ganjar menekankan meski dirinya dekat dengan anak-anak muda, namun ia tak selalu memilih dari golongan mereka. Menurutnya, hal yang terpenting adalah memiliki kesamaan visi misi dan mau bekerja sama. Ganjar lantas menekankan bahwa ia menginginkan sosok cawapres yang berjiwa muda. Adapun belakangan ini sejumlah nama telah masuk radar cawapres untuk Ganjar. Sebut saja Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, politisi Perindo Muhammad Zainul Masydi atau TGB, hingga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Tidak selalu banyak anak muda pikirannya kuat, tapi banyak juga orang tua pikirannya muda. Yang penting jiwanya. Kalau jiwanya dia muda lebih bagus ya. Tapi banyak juga orang yang tokoh-tokoh sudah senior dan dia punya jiwa muda dan dia paham. Paham itu bisa memahami persoalan secara holistik dan kemudian bisa menerjemahkan dalam sebuah keputusan yang sangat spesifik lalu bersinggungan langsung dengan kelompok-kelompok itu. Maka itu menjadi concern kita karena kalau saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh mereka cukup unik. Yang seringkali senior atau kami ini tidak bisa mendengarkan bagaimana ternyata mereka kenapa ruang skaters buat saya tidak ada, kenapa kami ini anak yang mampu membuat coding, kami ahli dalam coding itu, tapi kami tidak pernah mendapatkan respon itu. Kemarin saya temukan ketika saya bertemu dengan anak-anak muda di Gerobokan gitu, dan mereka pelajar yang menyampaikan cerita itu, maka saya bilang ya kayaknya kamu harus ikut dengan saya. Temukan nanti dengan anak-anak kreatif lain. Itu baru dia. Pertemuan tertutup selama 1 jam antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pada Minggu 18 Juni telah menghasilkan sejumlah hal. Dikutip dari Tribun News, Puan menerangkan bahwa mereka tentu saja membahas mengenai gelaran Pileg dan Pilpres, baik sebelum atau sesudah. Puan menekankan sejumlah poin penting dalam pertemuannya dengan AHY, di antaranya adalah menyepakati agar pemilu berjalan damai dan gembira. Kedua partai juga sepakat agar silaturahmi harus terus berjalan baik. Puan menyebut siapapun sosok yang dipilih oleh rakyat maka harus dihormati dan dihargai.
Hal yang sama juga disampaikan oleh AHY. AHY mengatakan Partai Demokrat sepakat gelaran pemilu dilaksanakan secara damai, sehingga tak ada polarisasi dan benturan keras antar masyarakat dampak dari pesta demokrasi tersebut. Sebagaimana diketahui, AHY dan Puan sebelum bertemu sama-sama melakukan lari pagi. Mereka kemudian bertemu sekitar pukul 8 pagi di kawasan hutan kota Senayan. Selesai sarapan, dilanjutkan komunikasi tertutup antar kedua partai selama 1 jam. Dalam pertemuan ini juga tampak hadir sejumlah elit PDIP dan Demokrat, seperti Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsya, hingga anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akhirnya bertemu, yakni di Gelora Bung Karno pada hari ini Minggu 18 Juni 2023 pagi. Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yakni Tengku Rifki Harsya turut merespons baik pertemuan AHY dan Puan. Dilansir dari Tribunnews.com, Tengku Rifki menyatakan pertemuan keduanya merupakan momentum penting dan babak baru politik Indonesia. Bahkan pihaknya turut menyadari pertemuan tersebut bisa mencegah perpecahan generasi muda dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Kendati AHY dan Puan berada di koalisi yang berbeda, kedua partai tersebut turut menghormati posisi politik masing-masing mengenai kontestasi Pilpres. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan pertemuan keduanya bertujuan untuk membangun dialog kepentingan bangsa. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini. PDIP dengan Demokrat akhirnya bertemu pada Minggu 18 Juni 2023 di Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan, Puan mengaku ada pesan yang dititipkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Puan menyebut Megawati mewanti-wanti jangan sampai ada ketegangan dalam pertemuan itu. Megawati berpesan agar pertemuan dipenuhi dengan senyuman dan kedamaian. Puan juga menyebut pertemuan ini menjadi pertama kalinya antara PDIP dan Demokrat. Namun ia memastikan pertemuan ini bukan menjadi yang terakhir. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum Pileg Pilpres, saat Pileg Pilpres, dan pasca Pileg dan Pilpres, bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang nggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah nggak ada kayak wah tegang, nggak ada tegang, akrab kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang nggak diri saya muda, masih boleh ya, boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas AHY, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum
Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Hutan Kota Senayan, Jakarta pada Minggu 18 Juni hari ini. Kurang lebih selama 1 jam, kedua tokoh itu didampingi oleh kader masing-masing partai melakukan komunikasi secara tertutup. Selesai berkomunikasi, Puan dan AHY dalam konferensi persnya membeberkan apa saja yang kedua partainya ini bicarakan. Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana situasi sebelum dan pasca Pilpres mendatang. Informasi lebih lengkap akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Mario Sumampo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mario. Ya, selamat siang rekan Firda. Benar pada hari ini Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Hutan Kota Senayan pada Minggu pagi 18 Juni 2023 hari ini. Selama 1 jam kedua tokoh ini berkomunikasi didampingi kader masing-masing sembari melakukan sarapan pagi. Usai berkomunikasi, Puan dan AHY dalam konferensi persnya membeberkan apa saja yang mereka obrolkan selama 1 jam lebih itu. Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana situasi sebelum dan pasca Pilpres mendatang. Kedua parpol sama-sama sepakat dan berharap pemilu dapat berjalan lancar dan damai, serta tidak ada perpecahan baik di partai ataupun di dalam masyarakat. Selain itu juga diharapkan silaturahmi antar partai terus berjalan baik. Ini merupakan pertemuan pertama antara Puan dan AHY di tengah isu pencapresan yang terus bergulir. Namun begitu pertemuan hari ini tidak menitik beratkan soal capres-cawapres maupun pembicaraan soal koalisi. Sebelum melakukan pertemuan, Puan dan AHY sama-sama melakukan lari pagi dan mereka berdua bertemu sekitar pukul 8.50 di kawasan Hutan Kota Senayan. Lalu kemudian mereka melakukan sarapan dan juga melakukan komunikasi tertutup selama 1 jam lebih. Turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bambang Urianto, politikus PDIP Andreas Hugo Pereira, dan Masinton Pasaribu. Sementara itu dari perwakilan Partai Demokrat ada hadir Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan, Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya, Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun, dan juga Wasekjen Partai Demokrat Sidik Bukrianto. Demikian Firda yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Deklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan koalisi perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki,
dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial, kira-kira begitu. Dan yang terakhir, terkait dengan putusan MK, saya pikir sama, kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baik, kesempatan cukup? Cukup ya? Tadi Oke, ya, saya kembalikan ke Mas Hasto. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini indahnya pertemuan yang memang penuh berkah. Dan terakhir tetap ada catatan penutup ini, meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya. Ada 6 pertanyaan yang luar biasa, 4 pertanyaan. Untuk itu Mbak Puan monggo untuk mengakhiri memberikan catatan penutup, kemudian Mas AHY baru kita foto bersama. Ya, catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Nah, amin, amin, amin. Dah itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas AHY monggo. Iya, saya nggak menyiapkan pantun, mungkin di Car Free Day berikutnya. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akhirnya bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di area Pelataran Senayan GBK, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Juni pagi. Dalam pernyataannya, Puan Maharani mengakui bahwa pertemuannya dengan AHY sangat dinantikan oleh sejumlah pihak termasuk oleh dirinya. Puan menerangkan bahwa politik selalu berjalan dinamis dan berkesinambungan, sehingga diperlukan pembicaraan yang berulang, bukan hanya sekali. Puan pun mengisyaratkan akan ada lagi komunikasi yang dibangun antara PDIP dan Demokrat. Hal ini dilakukan guna mencapai kesamaan dalam membangun bangsa. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akhirnya bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Pertemuan keduanya itu berlangsung di Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Juni 2023. Dalam pertemuan itu pun, keduanya pun saling bersalaman hingga melempar senyuman. Dikutip dari Tribunnews.com, pertemuan AHY dan Puan itu terjadi seusai keduanya melakukan lari pagi secara terpisah. AHY tiba seusai berlari pagi dari kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, sedangkan Puan datang setelah lari dari Jalan Denpasar Kuningan, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan, Puan Maharani tampak menggunakan pakaian olahraga berwarna hitam senada dengan celananya. Sedangkan AHY mengenakan kaos olahraga berwarna biru dengan celana hitam. Selain AHY dan Puan, turut hadir Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto, dan politikus PDIP Andreas Hugo Pereira dan Masinton Pasaribu. Sementara itu, dari perwakilan Partai Demokrat yang hadir ada anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya. Kemudian ada Ketua DPP Partai Demokrat Johnson Sitindaun dan anggota DPR Didik Mukrianto. Puan dan AHY pun bersalaman dan saling melempar senyuman dalam momen tersebut. Namun belum diketahui apa yang akan dibahas dari pertemuan antara PDI Perjuangan dengan Demokrat itu. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menitipkan pesan ke Agus Harimurti Yudhoyono sebelum sang putra bertemu Puan Maharani di hutan kota Senayan pada Minggu 18 Juni 2023.
AHY mengatakan SBY kala itu berharap pertemuan dirinya dengan PDIP tak hanya membahas politik praktis. Bahkan SBY turut berharap pertemuan elit PDIP dan Demokrat dapat membawa keberkahan. Lantas AHY menyatakan dengan adanya pertemuan tersebut harus mempunyai tujuan yang sama, yakni turut bekerja sama demi kebaikan Indonesia. Lanjut di kawasan hutan Kota Senayan, AHY turut membeberkan hasil pertemuan tertutup kedua pihak yang berlangsung sekira 1 jam. Sementara itu, Puan Maharani menyatakan pertemuan dirinya dan AHY memuat poin penting, yakni mereka turut bersepakat agar pemilu berjalan dengan damai dan gembira. Selain itu, menurut Puan Maharani, pertemuan kala itu bukan menjadi terakhir kalinya dan tetap harus menjaga tali silaturahmi. Pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi, jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu, karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki, dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik, sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti bertemu di kawasan Gelora Bung Karno pada hari ini Minggu 18 Juni. Dalam pertemuan kala itu AHY menyinggung hubungan kedua partai, yakni AHY menyatakan dahulu Demokrat dan PDIP sama-sama pernah menjadi partai penguasa dan oposisi. Seperti diketahui, hubungan PDIP dan Demokrat selama 2 dekade kerap berseberangan. Namun dengan adanya pertemuan tersebut, kini keduanya menjadi partai paripurna di Indonesia. Dilansir dari wartakotalive.com, Agus Harimurti mengatakan pertemuan keduanya menjadi bukti bahwa dalam politik berbeda pandangan dan gagasan merupakan suatu hal yang wajar. Sementara itu, Puan Maharani mengaku selama ini kerap berkomunikasi dengan keluarga SBY. Bahkan seusai bertemu, Puan mengungkapkan tak ingat waktu saat mengobrol dengan ketum Demokrat tersebut. Adapun pertemuan kala itu berlangsung sekira 1 jam. Puan menyatakan saat bertemu dengan AHY seperti kakak beradik. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani melakukan pertemuan untuk yang pertama kalinya di hutan Kota Senayan pada Minggu 18 Juni 2023. Puan menceritakan sebelum bertemu dengan AHY, ia diingatkan ibunya yang merupakan Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar tidak tegang saat bertemu dengan AHY. Megawati juga mengingatkan agar Puan banyak tersenyum saat bertemu dengan AHY. Puan mengatakan pesan ibunya itu langsung ia terapkan saat pagi tadi bertemu dengan AHY. Puan dan AHY membangun suasana silaturahmi yang akrab dan kekeluargaan saat pertemuan tadi. Dalam pertemuan yang sama, AHY juga mengungkap pesan dari ayahnya, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sebelum AHY bertemu dengan Puan. AHY mengatakan SBY sangat berharap pertemuan elit PDIP dan Partai Demokrat tersebut bisa membawa keberkahan. AHY juga mengatakan ayahnya berpesan supaya pertemuannya dengan Puan tidak hanya membahas politik praktis saja, tapi juga membahas yang berkaitan dengan peran partai untuk kebaikan negeri. Adapun keduanya melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih 1 jam, didampingi oleh kader dari masing-masing partai. Pada pertemuan tersebut, keduanya membahas persiapan jelang pemilu 2024, dan Puan menekankan poin penting pertemuannya dengan AHY adalah untuk menyepakati agar pemilu 2024 berjalan damai dan gembira. Selain itu, pertemuan tersebut untuk menjaga silaturahmi antar partai agar tetap terus berjalan dengan baik.
Figur bakal cawapres untuk masing-masing kandidat baca pres saat ini tengah dinantikan oleh sejumlah pihak. Sejumlah nama tokoh pun muncul dan masuk bursa cawapres bagi para kandidat capres, termasuk untuk baca pres usungan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Dikutip dari Tribun Bali, ditemui selesai konsolidasi internal pengurus PDIP Subali di Denpasar pada Sabtu 17 Juni, Ganjar mengungkap sejumlah kriteria bagi cawapresnya kelak. Hal ini bermula ketika awak media bertanya terkait kedekatan Ganjar dengan kaum muda, khususnya generasi Z. Ganjar pun ditanya apakah akan memasukkan kriteria sosok muda dalam figur cawapresnya nanti. Merespons pertanyaan tersebut, Ganjar menekankan meski dirinya dekat dengan anak-anak muda, namun ia tak selalu memilih dari golongan mereka. Menurutnya, hal yang terpenting adalah memiliki kesamaan visi misi dan mau bekerja sama. Ganjar lantas menekankan bahwa ia menginginkan sosok cawapres yang berjiwa muda. Adapun belakangan ini sejumlah nama telah masuk radar cawapres untuk Ganjar. Sebut saja Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, politisi Perindo Muhammad Zainul Masyidi atau TGB, hingga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Tidak selalu banyak anak muda pikirannya kuat, tapi banyak juga orang tua pikirannya muda. Yang penting jiwanya. Kalau jiwanya dia muda lebih bagus ya. Tapi banyak juga orang yang tokoh-tokoh sudah senior, dia punya jiwa muda dan dia paham. Paham itu bisa memahami persoalan secara holistik dan kemudian bisa menerjemahkan dalam sebuah keputusan yang sangat spesifik, lalu bersinggungan langsung dengan kelompok-kelompok itu. Maka itu menjadi concern kita karena kalau saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh mereka cukup unik. Yang seringkali senior atau kami ini tidak bisa mendengarkan bagaimana ternyata mereka, kenapa ruang skater buat saya tidak ada, kenapa kami ini anak yang mampu membuat coding, kami ahli dalam coding gitu, tapi kami tidak pernah mendapatkan respon itu. Kemarin saya temukan ketika saya bertemu dengan anak-anak muda di Gerobokan gitu, dan mereka pelajar yang menyampaikan cerita itu, maka saya bilang ya kayaknya kamu harus ikut dengan saya. Temukan nanti dengan anak-anak lain. Itu baru dia. Pertemuan tertutup selama 1 jam antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pada Minggu 18 Juni telah menghasilkan sejumlah hal. Dikutip dari Tribun News, Puan menerangkan bahwa mereka tentu saja membahas mengenai gelaran Pileg dan Pilpres, baik sebelum atau sesudah. Puan menekankan sejumlah poin penting dalam pertemuannya dengan AHY, di antaranya adalah menyepakati agar pemilu berjalan damai dan gembira. Kedua partai juga sepakat agar silaturahmi harus terus berjalan baik. Puan menyebut siapapun sosok yang dipilih oleh rakyat maka harus dihormati dan dihargai. Hal yang sama juga disampaikan oleh AHY. AHY mengatakan Partai Demokrat sepakat gelaran pemilu dilaksanakan secara damai, sehingga tak ada polarisasi dan benturan keras antar masyarakat dampak dari pesta demokrasi tersebut. Sebagaimana diketahui, AHY dan Puan sebelum bertemu sama-sama melakukan lari pagi. Mereka kemudian bertemu sekitar pukul 8 pagi di kawasan hutan kota Senayan. Selesai sarapan, dilanjutkan komunikasi tertutup antar kedua partai selama 1 jam. Dalam pertemuan ini juga tampak hadir sejumlah elit PDIP dan Demokrat, seperti Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsya, hingga anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akhirnya bertemu, yakni di Gelora Bung Karno pada hari ini Minggu 18 Juni 2023 pagi. Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yakni Tengku Rifki Harsya turut merespons baik pertemuan AHY dan Puan. Dilansir dari tribunnews.com, Tengku Rifki menyatakan pertemuan keduanya merupakan momentum penting dan babak baru politik Indonesia. Bahkan pihaknya turut menyadari pertemuan tersebut bisa mencegah perpecahan generasi muda dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Kendati AHY dan Puan berada di koalisi yang berbeda, kedua partai tersebut turut menghormati posisi politik masing-masing mengenai kontestasi Pilpres. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan pertemuan keduanya bertujuan untuk membangun dialog kepentingan bangsa. Pesannya dari Ibu Mega
pesennya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini. PDIP dengan Demokrat akhirnya bertemu pada Minggu 18 Juni 2023 di Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan, Puan mengaku ada pesan yang dititipkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Puan menyebut Megawati mewanti-wanti jangan sampai ada ketegangan dalam pertemuan itu. Megawati berpesan agar pertemuan dipenuhi dengan senyuman dan kedamaian. Puan juga menyebut pertemuan ini menjadi pertama kalinya antara PDIP dan Demokrat. Namun ia memastikan pertemuan ini bukan menjadi yang terakhir. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum Pileg Pilpres, saat Pileg Pilpres, dan pasca Pileg dan Pilpres. Bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang enggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah nggak ada kayak wah tegang, nggak ada tegang, akrab kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang nggak diri saya muda, masih boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas AHY, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Hutan Kota Senayan, Jakarta pada Minggu 18 Juni hari ini. Kurang lebih selama 1 jam, kedua tokoh itu didampingi oleh kader masing-masing partai melakukan komunikasi secara tertutup. Selesai berkomunikasi, Puan dan AHY dalam konferensi persnya membeberkan apa saja yang kedua partainya ini bicarakan. Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana situasi sebelum dan pasca Pilpres mendatang. Informasi lebih lengkap akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Mario Sumampo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mario. Ya, selamat siang rekan Firda. Benar pada hari ini Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Hutan Kota Senayan pada Minggu pagi 18 Juni 2023 hari ini. Selama 1 jam kedua tokoh ini berkomunikasi didampingi kader masing-masing sembari melakukan sarapan pagi. Usai berkomunikasi, Puan dan AHY dalam konferensi persnya membeberkan apa saja yang mereka obrolkan selama 1 jam lebih itu. Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana situasi sebelum dan pasca Pilpres mendatang. Kedua parpol sama-sama sepakat dan berharap pemilu dapat berjalan lancar dan damai, serta tidak ada perpecahan baik di partai ataupun di dalam masyarakat. Selain itu juga diharapkan silaturahmi antar partai terus berjalan baik. Ini merupakan pertemuan pertama antara Puan dan AHY di tengah isu pencapresan yang terus bergulir. Namun begitu pertemuan hari ini tidak menitik beratkan soal cawapres maupun pembicaraan soal koalisi. Sebelum melakukan pertemuan, Puan dan AHY melakukan
sama-sama melakukan lari pagi dan mereka berdua bertemu sekitar pukul 8.50 di kawasan Hutan Kota Senayan. Lalu kemudian mereka melakukan sarapan dan juga melakukan komunikasi tertutup selama 1 jam lebih. Turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bambang Urianto, politikus PDIP Andreas Hugo Pereira, dan Mas Hinton Pasaribu. Sementara itu dari perwakilan Partai Demokrat ada hadir Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan, Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya, Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun, dan juga Wasekjen Partai Demokrat Sidik Bukrianto. Demikian Firda yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Deklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan Koalisi Perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi, jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu, karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki, dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik, sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial, kira-kira begitu. Dan yang terakhir, terkait dengan putusan MK, saya pikir sama, kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. AHY mengatakan SBY kala itu berharap pertemuan dirinya dengan PDIP tak hanya membahas politik praktis. Bahkan SBY turut berharap pertemuan elit PDIP dan Demokrat dapat membawa keberkahan. Lantas AHY menyatakan dengan adanya pertemuan tersebut harus mempunyai tujuan yang sama, yakni turut bekerja sama demi kebaikan Indonesia. Lanjut di kawasan Hutan Kota Senayan, AHY turut membeberkan hasil pertemuan tertutup kedua pihak yang berlangsung sekira 1 jam. Sementara itu, Puan Maharani menyatakan pertemuan dirinya dan AHY memuat poin penting, yakni mereka turut bersepakat agar pemilu berjalan dengan damai dan gembira. Selain itu, menurut Puan Maharani, pertemuan kala itu bukan menjadi terakhir kalinya dan tetap harus menjaga tali silaturahmi. Pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya,
sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya, dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu, karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki, dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik, sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira begitu. Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti bertemu di kawasan Gelora Bung Karno pada hari ini Minggu 18 Juni. Dalam pertemuan kala itu AHY menyinggung hubungan kedua partai, yakni AHY menyatakan dahulu Demokrat dan PDIP sama-sama pernah menjadi partai penguasa dan oposisi. Seperti diketahui, hubungan PDIP dan Demokrat selama 2 dekade kerap berseberangan. Namun dengan adanya pertemuan tersebut, kini keduanya menjadi partai paripurna di Indonesia. Dilansir dari wartakotalive.com, Agus Harimurti mengatakan pertemuan keduanya menjadi bukti bahwa dalam politik berbeda pandangan dan gagasan merupakan suatu hal yang wajar. Sementara itu, Puan Maharani mengaku selama ini kerap berkomunikasi dengan keluarga SBY. Bahkan seusai bertemu, Puan mengungkapkan tak ingat waktu saat mengobrol dengan ketum Demokrat tersebut. Adapun pertemuan kala itu berlangsung sekira 1 jam. Puan menyatakan saat bertemu dengan AHY seperti kakak beradik. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani melakukan pertemuan untuk yang pertama kalinya di Hutan Kota Senayan pada Minggu 18 Juni 2023. Puan menceritakan sebelum bertemu dengan AHY, ia diingatkan ibunya yang merupakan Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar tidak tegang saat bertemu dengan AHY. Megawati juga mengingatkan agar Puan banyak tersenyum saat bertemu dengan AHY. Puan mengatakan pesan ibunya itu langsung ia terapkan saat pagi tadi bertemu dengan AHY. Puan dan AHY membangun suasana silaturahmi yang akrab dan kekeluargaan saat pertemuan tadi. Dalam pertemuan yang sama, AHY juga mengungkap pesan dari ayahnya, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sebelum AHY bertemu dengan Puan. AHY mengatakan SBY sangat berharap pertemuan elit PDIP dan Partai Demokrat tersebut bisa membawa keberkahan. AHY juga mengatakan ayahnya berpesan supaya pertemuannya dengan Puan tidak hanya membahas politik praktis saja, tapi juga membahas yang berkaitan dengan peran partai untuk kebaikan negeri. Adapun keduanya melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih 1 jam, didampingi oleh kader dari masing-masing partai. Pada pertemuan tersebut, keduanya membahas persiapan jelang pemilu 2024, dan Puan menekankan poin penting pertemuannya dengan AHY adalah untuk menyepakati agar pemilu 2024 berjalan damai dan gembira. Selain itu, pertemuan tersebut untuk menjaga silaturahmi antar partai agar tetap terus berjalan dengan baik. Figur bakal cawapres untuk masing-masing kandidat baca pres saat ini tengah dinantikan oleh sejumlah pihak. Sejumlah nama tokoh pun muncul dan masuk bursa cawapres bagi para kandidat capres, termasuk untuk baca pres usungan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Dikutip dari Tribun Bali, ditemui selesai konsolidasi internal pengurus PDIP Subali di Denpasar pada Sabtu 17 Juni, Ganjar mengungkap sejumlah kriteria bagi cawapresnya kelak. Hal ini bermula ketika awak media bertanya terkait kedekatan Ganjar dengan kaum muda, khususnya generasi Z. Ganjar pun ditanya apakah akan memasukkan kriteria sosok muda dalam figur cawapresnya nanti.
Merespons pertanyaan tersebut, Ganjar menekankan meski dirinya dekat dengan anak-anak muda, namun ia tak selalu memilih dari golongan mereka. Menurutnya, hal yang terpenting adalah memiliki kesamaan visi misi dan mau bekerja sama. Ganjar lantas menekankan bahwa ia menginginkan sosok cawapres yang berjiwa muda. Adapun belakangan ini sejumlah nama telah masuk radar cawapres untuk Ganjar. Sebut saja Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, politisi Perindo Muhammad Zainul Masyidi atau TGB, hingga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Tidak selalu, banyak anak muda pikirannya tua, tapi banyak juga orang tua pikirannya muda. Yang penting jiwanya. Kalau jiwanya dia muda lebih bagus ya. Tapi banyak juga orang yang tokoh-tokoh sudah senior, dia punya jiwa muda dan dia paham. Paham itu bisa memahami persoalan holistik dan kemudian bisa menerjemahkan dalam sebuah keputusan yang sangat spesifik, lalu bersinggungan langsung dengan kelompok-kelompok itu. Maka itu menjadi concern kita karena kalau saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh mereka cukup unik, yang seringkali senior atau kami-kami ini tidak bisa mendengarkan. Bagaimana ternyata mereka, kenapa ruang skaters buat saya tidak ada? Kenapa kami ini anak yang mampu membuat coding, kami ahli dalam coding itu, tapi kami tidak pernah mendapatkan respon itu. Kemarin saya temukan ketika saya bertemu dengan anak-anak muda di Gerobokan di video, dan mereka pelajar yang menyampaikan cerita itu. Maka saya bilang ya, kayaknya kamu harus ikut dengan saya. Temukan nanti dengan anak-anak kreatif lain. Itu baru dia. Pertemuan tertutup selama 1 jam antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pada Minggu 18 Juni telah menghasilkan sejumlah hal. Dikutip dari Tribun News, Puan menerangkan bahwa mereka tentu saja membahas mengenai gelaran Pileg dan Pilpres, baik sebelum atau sesudah. Puan menekankan sejumlah poin penting dalam pertemuannya dengan AHY, di antaranya adalah menyepakati agar pemilu berjalan damai dan gembira. Kedua partai juga sepakat agar silaturahmi harus terus berjalan baik. Puan menyebut siapapun sosok yang dipilih oleh rakyat maka harus dihormati dan dihargai. Hal yang sama juga disampaikan oleh AHY. AHY mengatakan Partai Demokrat sepakat gelaran pemilu dilaksanakan secara damai sehingga tak ada polarisasi dan benturan keras antar masyarakat dampak dari pesta demokrasi tersebut. Sebagaimana diketahui, AHY dan Puan sebelum bertemu sama-sama melakukan lari pagi. Mereka kemudian bertemu sekitar pukul 8 pagi di kawasan hutan kota Senayan. Selesai sarapan, dilanjutkan komunikasi tertutup antar kedua partai selama 1 jam. Dalam pertemuan ini juga tampak hadir sejumlah elit PDIP dan Demokrat, seperti Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsya, hingga anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akhirnya bertemu, yakni di Gelora Bung Karno pada hari ini Minggu 18 Juni 2023 pagi. Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yakni Tengku Rifki Harsya turut merespons baik pertemuan AHY dan Puan. Dilansir dari tribunnews.com, Tengku Rifki menyatakan pertemuan keduanya merupakan momentum penting dan babak baru politik Indonesia. Bahkan pihaknya turut menyadari pertemuan tersebut bisa mencegah perpecahan generasi muda dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Kendati AHY dan Puan berada di koalisi yang berbeda, kedua partai tersebut turut menghormati posisi politik masing-masing mengenai kontestasi Pilpres. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan pertemuan keduanya bertujuan untuk membangun dialog kepentingan bangsa. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini. PDIP dengan Demokrat akhirnya bertemu pada Minggu 18 Juni 2023 di Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan, Puan mengaku ada pesan yang dititipkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Puan menyebut Megawati mewanti-wanti jangan sampai ada ketegangan dalam pertemuan itu. Megawati berpesan agar pertemuan dipenuhi dengan senyuman dan kedamaian. Puan juga menyebut pertemuan ini menjadi pertama kalinya antara PDIP dan Demokrat. Namun ia memastikan pertemuan ini bukan menjadi yang terakhir. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya.
Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum Pileg Pilpres, saat Pileg Pilpres, dan pasca Pileg dan Pilpres. Bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang, nggak kan? Tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan? Nah, nggak ada kayak wah tegang, nggak ada tegang, akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang nggak diri saya muda, masih boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas Ahaye, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Hutan Kota Senayan, Jakarta pada Minggu 18 Juni hari ini. Kurang lebih selama 1 jam, kedua tokoh itu didampingi oleh kader masing-masing partai melakukan komunikasi secara tertutup. Selesai berkomunikasi, Puan dan AHY dalam konferensi persnya membeberkan apa saja yang kedua partainya ini bicarakan. Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana situasi sebelum dan pasca Pilpres mendatang. Informasi lebih lengkap akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Mario Sumampo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mario. Ya, selamat siang rekan Firda. Benar pada hari ini Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Hutan Kota Senayan pada Minggu pagi 18 Juni 2023 hari ini. Selama 1 jam kedua tokoh ini berkomunikasi didampingi kader masing-masing sembari melakukan sarapan pagi. Usai berkomunikasi, Puan dan AHY dalam konferensi persnya membeberkan apa saja yang mereka obrolkan selama 1 jam lebih itu. Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana situasi sebelum dan pasca Pilpres mendatang. Kedua parpol sama-sama sepakat dan berharap pemilu dapat berjalan lancar dan damai, serta tidak ada perpecahan baik di partai ataupun di dalam masyarakat. Selain itu juga diharapkan silaturahmi antar partai terus berjalan baik. Ini merupakan pertemuan pertama antara Puan dan AHY di tengah isu pencapresan yang terus bergulir. Namun begitu pertemuan hari ini tidak menitik beratkan soal capres-cawapres maupun pembicaraan soal koalisi. Sebelum melakukan pertemuan, Puan dan AHY sama-sama melakukan lari pagi dan mereka berdua bertemu sekitar pukul 8.50 di kawasan Hutan Kota Senayan. Lalu kemudian mereka melakukan sarapan dan juga melakukan komunikasi tertutup selama 1 jam lebih. Turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bambang Urianto, politikus PDIP Andreas Hugo Pereira, dan Mas Hinton Pasaribu. Sementara itu dari perwakilan Partai Demokrat ada hadir Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan, Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha, Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun, dan juga Wasekjen Partai Demokrat Didik Bukrianto. Demikian Firda yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Deklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan Koalisi Perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari
posisi kedua partai justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial, kira-kira begitu. Dan yang terakhir, terkait dengan putusan MK, saya pikir sama, kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baik, kesempatan cukup? Cukup ya, tadi. Oke, ya, saya kembalikan ke Mas Hasto. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini indahnya pertemuan yang memang penuh berkah. Dan terakhir tetap ada catatan penutup ini, meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya. Ada 6 pertanyaan yang luar biasa, 4 pertanyaan. Untuk itu Mbak Puan monggo untuk mengakhiri memberikan catatan penutup, kemudian Mas AHY baru kita foto bersama. Ya, catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Nah, amin, amin, amin. Dah itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas AHY monggo. Iya, saya nggak menyiapkan pantun, mungkin di Car Free Day berikutnya. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akhirnya bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di area Pelataran Senayan GBK, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Juni pagi. Dalam pernyataannya, Puan Maharani mengakui bahwa pertemuannya dengan AHY sangat dinantikan oleh sejumlah pihak termasuk oleh dirinya. Puan menerangkan bahwa politik selalu berjalan dinamis dan berkesinambungan, sehingga diperlukan pembicaraan yang berulang
bukan hanya sekali. Puan pun mengisyaratkan akan ada lagi komunikasi yang dibangun antara PDIP dan Demokrat. Hal ini dilakukan guna mencapai kesamaan dalam membangun bangsa. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akhirnya bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Pertemuan keduanya itu berlangsung di Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Juni 2023. Dalam pertemuan itu pun, keduanya pun saling bersalaman hingga melempar senyuman. Dikutip dari tribunnews.com, pertemuan AHY dan Puan itu terjadi seusai keduanya melakukan lari pagi secara terpisah. AHY tiba seusai berlari pagi dari kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, sedangkan Puan datang setelah lari dari Jalan Denpasar Kuningan, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan, Puan Maharani tampak menggunakan pakaian olahraga berwarna hitam senada dengan celananya. Sedangkan AHY mengenakan kaos olahraga berwarna biru dengan celana hitam. Selain AHY dan Puan, turut hadir Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto, dan politikus PDIP Andreas Hugo Pereira dan Masinton Pasaribu. Sementara itu, dari perwakilan Partai Demokrat yang hadir ada anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya. Kemudian ada Ketua DPP Partai Demokrat Johnson Sitindaun dan anggota DPR Didik Mukrianto. Puan dan AHY pun bersalaman dan saling melempar senyuman dalam momen tersebut. Namun belum diketahui apa yang akan dibahas dari pertemuan antara PDI Perjuangan dengan Demokrat itu. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menitipkan pesan ke Agus Harimurti Yudhoyono sebelum sang putra bertemu Puan Maharani di hutan kota Senayan pada Minggu 18 Juni 2023. AHY mengatakan SBY kala itu berharap pertemuan dirinya dengan PDIP tak hanya membahas politik praktis. Bahkan SBY turut berharap pertemuan elit PDIP dan Demokrat dapat membawa keberkahan. Lantas AHY menyatakan dengan adanya pertemuan tersebut harus mempunyai tujuan yang sama, yakni turut bekerja sama demi kebaikan Indonesia. Lanjut di kawasan hutan kota Senayan, AHY turut membeberkan hasil pertemuan tertutup kedua pihak yang berlangsung sekira 1 jam. Sementara itu, Puan Maharani menyatakan pertemuan dirinya dan AHY memuat poin penting, yakni mereka turut bersepakat agar pemilu berjalan dengan damai dan gembira. Selain itu, menurut Puan Maharani, pertemuan kala itu bukan menjadi terakhir kalinya dan tetap harus menjaga tali silaturahmi. Pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi, jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu, karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teuku Rifki, dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik, sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira begitu. Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti bertemu di kawasan Gelora Bung Karno pada hari ini Minggu 18 Juni. Dalam pertemuan kala itu AHY menyinggung hubungan kedua partai, yakni AHY menyatakan dahulu Demokrat dan PDIP sama-sama pernah menjadi partai penguasa dan oposisi. Seperti diketahui, hubungan PDIP dan Demokrat selama 2 dekade kerap berseberangan. Namun dengan adanya pertemuan tersebut, kini keduanya menjadi partai paripurna di Indonesia. Dilansir dari wartakotalive.com, Agus Harimurti mengatakan pertemuan keduanya menjadi bukti bahwa dalam politik berbeda pandangan dan gagasan merupakan suatu hal yang wajar. Sementara itu, Puan Maharani mengaku selama ini kerap berkomunikasi dengan keluarga SBY.
Bahkan seusai bertemu, Puan mengungkapkan tak ingat waktu saat mengobrol dengan ketum Demokrat tersebut. Adapun pertemuan kala itu berlangsung sekira 1 jam. Puan menyatakan saat bertemu dengan AHY seperti kakak beradik. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani melakukan pertemuan untuk yang pertama kalinya di Hutan Kota Senayan pada Minggu 18 Juni 2023. Puan menceritakan sebelum bertemu dengan AHY, ia diingatkan ibunya yang merupakan Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar tidak tegang saat bertemu dengan AHY. Megawati juga mengingatkan agar Puan banyak tersenyum saat bertemu dengan AHY. Puan mengatakan pesan ibunya itu langsung ia terapkan saat pagi tadi bertemu dengan AHY. Puan dan AHY membangun suasana silaturahmi yang akrab dan kekeluargaan saat pertemuan tadi. Dalam pertemuan yang sama, AHY juga mengungkap pesan dari ayahnya, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sebelum AHY bertemu dengan Puan. AHY mengatakan SBY sangat berharap pertemuan elit PDIP dan Partai Demokrat tersebut bisa membawa keberkahan. AHY juga mengatakan ayahnya berpesan supaya pertemuannya dengan Puan tidak hanya membahas politik praktis saja, tapi juga membahas yang berkaitan dengan peran partai untuk kebaikan negeri. Adapun keduanya melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih 1 jam, didampingi oleh kader dari masing-masing partai. Pada pertemuan tersebut, keduanya membahas persiapan jelang pemilu 2024, dan Puan menekankan poin penting pertemuannya dengan AHY adalah untuk menyepakati agar pemilu 2024 berjalan damai dan gembira. Selain itu, pertemuan tersebut untuk menjaga silaturahmi antar partai agar tetap terus berjalan dengan baik. Figur bakal cawapres untuk masing-masing kandidat baca pres saat ini tengah dinantikan oleh sejumlah pihak. Sejumlah nama tokoh pun muncul dan masuk bursa cawapres bagi para kandidat capres, termasuk untuk baca pres usungan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Dikutip dari Tribun Bali, ditemui selesai konsolidasi internal pengurus PDIP Subali di Denpasar pada Sabtu 17 Juni, Ganjar mengungkap sejumlah kriteria bagi cawapresnya kelak. Hal ini bermula ketika awak media bertanya terkait kedekatan Ganjar dengan kaum muda, khususnya generasi Z. Ganjar pun ditanya apakah akan memasukkan kriteria sosok muda dalam figur cawapresnya nanti. Merespons pertanyaan tersebut, Ganjar menekankan meski dirinya dekat dengan anak-anak muda, namun ia tak selalu memilih dari golongan mereka. Menurutnya, hal yang terpenting adalah memiliki kesamaan visi misi dan mau bekerja sama. Ganjar lantas menekankan bahwa ia menginginkan sosok cawapres yang berjiwa muda. Adapun belakangan ini sejumlah nama telah masuk radar cawapres untuk Ganjar. Sebut saja Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, politisi Perindo Muhammad Zainul Masyidi atau TGB, hingga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Tidak selalu banyak anak muda pikirannya kuat, tapi banyak juga orang tua pikirannya muda. Yang penting jiwanya. Kalau jiwanya dia muda lebih bagus ya. Tapi banyak juga orang yang tokoh-tokoh sudah senior, dan dia punya jiwa muda dan dia paham. Paham itu bisa memahami persoalan secara holistik dan kemudian bisa menerjemahkan dalam sebuah keputusan yang sangat spesifik, lalu bersinggungan langsung dengan kelompok-kelompok itu. Maka itu menjadi concern kita karena kalau saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh mereka cukup unik, yang seringkali senior atau kami ini tidak bisa mendengarkan bagaimana ternyata mereka, kenapa ruang skaters buat saya tidak ada, kenapa kami ini anak yang mampu membuat coding, kami ahli dalam coding gitu, tapi kami tidak pernah mendapatkan respon itu. Kemarin saya temukan ketika saya bertemu dengan anak-anak muda di Gerobokan gitu, dan mereka pelajar yang menyampaikan cerita itu, maka saya bilang ya kayaknya kamu harus ikut dengan saya. Temukan nanti dengan anak-anak kreatif lain. Itu baru dia. Pertemuan tertutup selama 1 jam antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pada Minggu 18 Juni telah menghasilkan sejumlah hal. Dikutip dari Tribun News, Puan menerangkan bahwa mereka tentu saja membahas mengenai gelaran Pileg dan Pilpres,
baik sebelum atau sesudah. Puan menekankan sejumlah poin penting dalam pertemuannya dengan AHY, di antaranya adalah menyepakati agar pemilu berjalan damai dan gembira. Kedua partai juga sepakat agar silaturahmi harus terus berjalan baik. Puan menyebut siapapun sosok yang dipilih oleh rakyat maka harus dihormati dan dihargai. Hal yang sama juga disampaikan oleh AHY. AHY mengatakan Partai Demokrat sepakat gelaran pemilu dilaksanakan secara damai, sehingga tak ada polarisasi dan benturan keras antar masyarakat dampak dari pesta demokrasi tersebut. Sebagaimana diketahui, AHY dan Puan sebelum bertemu sama-sama melakukan lari pagi. Mereka kemudian bertemu sekitar pukul 8 pagi di kawasan hutan kota Senayan. Selesai sarapan, dilanjutkan komunikasi tertutup antar kedua partai selama 1 jam. Dalam pertemuan ini juga tampak hadir sejumlah elit PDIP dan Demokrat. Seperti Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsya, hingga anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akhirnya bertemu, yakni di Gelora Bung Karno pada hari ini Minggu 18 Juni 2023 pagi. Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yakni Tengku Rifki Harsya turut merespons baik pertemuan AHY dan Puan. Dilansir dari Tribunnews.com, Tengku Rifki menyatakan pertemuan keduanya merupakan momentum penting dan babak baru politik Indonesia. Bahkan pihaknya turut menyadari pertemuan tersebut bisa mencegah perpecahan generasi muda dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Kendati AHY dan Puan berada di koalisi yang berbeda, kedua partai tersebut turut menghormati posisi politik masing-masing mengenai kontestasi Pilpres. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan pertemuan keduanya bertujuan untuk membangun dialog kepentingan bangsa. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini. PDIP dengan Demokrat akhirnya bertemu pada Minggu 18 Juni 2023 di Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan, Puan mengaku ada pesan yang dititipkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Puan menyebut Megawati mewanti-wanti jangan sampai ada ketegangan dalam pertemuan itu. Megawati berpesan agar pertemuan dipenuhi dengan senyuman dan kedamaian. Puan juga menyebut pertemuan ini menjadi pertama kalinya antara PDIP dan Demokrat. Namun ia memastikan pertemuan ini bukan menjadi yang terakhir. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum Pileg Pilpres, saat Pileg Pilpres, dan pasca Pileg dan Pilpres, bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang enggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah, nggak ada kayak wah tegang, nggak ada tegang, akrab kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang nggak diri saya muda, masih boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas AHY, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang
mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Hutan Kota Senayan, Jakarta pada Minggu 18 Juni hari ini. Kurang lebih selama 1 jam, kedua tokoh itu didampingi oleh kader masing-masing partai melakukan komunikasi secara tertutup. Selesai berkomunikasi, Puan dan AHY dalam konferensi persnya membeberkan apa saja yang kedua partainya ini bicarakan. Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana situasi sebelum dan pasca Pilpres mendatang. Informasi lebih lengkap akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Mario Sumampo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mario. Ya, selamat siang rekan Firda. Benar pada hari ini Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Hutan Kota Senayan pada Minggu pagi 18 Juni 2023 hari ini. Selama 1 jam kedua tokoh ini berkomunikasi didampingi kader masing-masing sembari melakukan sarapan pagi. Usai berkomunikasi, Puan dan AHY dalam konferensi persnya membeberkan apa saja yang mereka obrolkan selama 1 jam lebih itu. Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana situasi sebelum dan pasca Pilpres mendatang. Kedua parpol sama-sama sepakat dan berharap pemilu dapat berjalan lancar dan damai, serta tidak ada perpecahan baik di partai ataupun di dalam masyarakat. Selain itu juga diharapkan silaturahmi antar partai terus berjalan baik. Ini merupakan pertemuan pertama antara Puan dan AHY di tengah isu pencapresan yang terus bergulir. Namun begitu pertemuan hari ini tidak menitik beratkan soal capres-cawapres maupun pembicaraan soal koalisi. Sebelum melakukan pertemuan, Puan dan AHY sama-sama melakukan lari pagi dan mereka berdua bertemu sekitar pukul 8.50 di kawasan Hutan Kota Senayan. Lalu kemudian mereka melakukan sarapan dan juga melakukan komunikasi tertutup selama 1 jam lebih. Turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bambang Urianto, politikus PDIP Andreas Hugo Pereira, dan Masinton Pasaribu. Sementara itu dari perwakilan Partai Demokrat ada hadir Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan, Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha, Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun, dan juga Wasekjen Partai Demokrat Didik Bukrianto. Demikian Firda yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Deklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan koalisi perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan
politik praktis, tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki, dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial, kira-kira begitu. Dan yang terakhir, terkait dengan putusan MK, saya pikir sama, kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baik, kesempatan cukup? Cukup ya? Tadi Oke, ya, saya kembalikan ke Mas Hasto. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini indahnya pertemuan yang memang penuh berkah. Dan terakhir tetap ada catatan penutup ini, meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya. Ada 6 pertanyaan yang luar biasa, 4 pertanyaan. Untuk itu Mbak Puan monggo untuk mengakhiri, memberikan catatan penutup, kemudian Mas AHY baru kita foto bersama. Ya, catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Nah, amin, amin, amin. Dah itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas AHY monggo. Iya, saya nggak menyiapkan pantun, mungkin di Car Free Day berikutnya. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akhirnya bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di area Pelataran Senayan GBK, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Juni pagi. Dalam pernyataannya, Puan Maharani mengakui bahwa pertemuannya dengan AHY sangat dinantikan oleh sejumlah pihak termasuk oleh dirinya. Puan menerangkan bahwa politik selalu berjalan dinamis dan berkesinambungan, sehingga diperlukan pembicaraan yang berulang, bukan hanya sekali. Puan pun mengisyaratkan akan ada lagi komunikasi yang dibangun antara PDIP dan Demokrat. Hal ini dilakukan guna mencapai kesamaan dalam membangun bangsa. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akhirnya bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Pertemuan keduanya itu berlangsung di Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Juni 2023. Dalam pertemuan itu pun, keduanya pun saling bersalaman hingga melempar senyuman. Dikutip dari Tribunnews.com, pertemuan AHY dan Puan itu terjadi seusai keduanya melakukan lari pagi secara terpisah. AHY tiba seusai berlari pagi dari kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, sedangkan Puan datang setelah lari dari Jalan Denpasar Kuningan, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan, Puan Maharani tampak menggunakan pakaian olahraga berwarna hitam senada dengan celananya. Sedangkan AHY mengenakan kaos olahraga berwarna biru dengan celana hitam. Selain AHY dan Puan, turut hadir Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto, dan politikus PDIP Andreas Hugo Pereira dan Masinton Pasaribu. Sementara itu, dari perwakilan Partai Demokrat yang hadir ada anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya. Kemudian ada Ketua DPP Partai Demokrat Johnson Sitindaun dan anggota DPR Didik Mukrianto. Puan dan AHY pun bersalaman dan saling melempar senyuman dalam momen tersebut. Namun belum diketahui apa yang akan dibahas dari pertemuan antara PDI Perjuangan dengan Demokrat itu. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menitipkan pesan ke Agus Harimurti Yudhoyono sebelum sang putra bertemu Puan Maharani di hutan kota Senayan pada Minggu 18 Juni 2023.
AHY mengatakan SBY kala itu berharap pertemuan dirinya dengan PDIP tak hanya membahas politik praktis. Bahkan SBY turut berharap pertemuan elit PDIP dan Demokrat dapat membawa keberkahan. Lantas AHY menyatakan dengan adanya pertemuan tersebut harus mempunyai tujuan yang sama, yakni turut bekerja sama demi kebaikan Indonesia. Lanjut di kawasan hutan Kota Senayan, AHY turut membeberkan hasil pertemuan tertutup kedua pihak yang berlangsung sekira 1 jam. Sementara itu, Puan Maharani menyatakan pertemuan dirinya dan AHY memuat poin penting, yakni mereka turut bersepakat agar pemilu berjalan dengan damai dan gembira. Selain itu, menurut Puan Maharani, pertemuan kala itu bukan menjadi terakhir kalinya dan tetap harus menjaga tali silaturahmi. Pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi, jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu, karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki, dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik, sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti bertemu di kawasan Gelora Bung Karno pada hari ini Minggu 18 Juni. Dalam pertemuan kala itu AHY menyinggung hubungan kedua partai, yakni AHY menyatakan dahulu Demokrat dan PDIP sama-sama pernah menjadi partai penguasa dan oposisi. Seperti diketahui, hubungan PDIP dan Demokrat selama 2 dekade kerap berseberangan. Namun dengan adanya pertemuan tersebut, kini keduanya menjadi partai paripurna di Indonesia. Dilansir dari wartakotalive.com, Agus Harimurti mengatakan pertemuan keduanya menjadi bukti bahwa dalam politik berbeda pandangan dan gagasan merupakan suatu hal yang wajar. Sementara itu, Puan Maharani mengaku selama ini kerap berkomunikasi dengan keluarga SBY. Bahkan seusai bertemu, Puan mengungkapkan tak ingat waktu saat mengobrol dengan ketum Demokrat tersebut. Adapun pertemuan kala itu berlangsung sekira 1 jam. Puan menyatakan saat bertemu dengan AHY seperti kakak beradik. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani melakukan pertemuan untuk yang pertama kalinya di hutan Kota Senayan pada Minggu 18 Juni 2023. Puan menceritakan sebelum bertemu dengan AHY, ia diingatkan ibunya yang merupakan Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar tidak tegang saat bertemu dengan AHY. Megawati juga mengingatkan agar Puan banyak tersenyum saat bertemu dengan AHY. Puan mengatakan pesan ibunya itu langsung ia terapkan saat pagi tadi bertemu dengan AHY. Puan dan AHY membangun suasana silaturahmi yang akrab dan kekeluargaan saat pertemuan tadi. Dalam pertemuan yang sama, AHY juga mengungkap pesan dari ayahnya, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sebelum AHY bertemu dengan Puan. AHY mengatakan SBY sangat berharap pertemuan elit PDIP dan Partai Demokrat tersebut bisa membawa keberkahan. AHY juga mengatakan ayahnya berpesan supaya pertemuannya dengan Puan tidak hanya membahas politik praktis saja, tapi juga membahas yang berkaitan dengan peran partai untuk kebaikan negeri. Adapun keduanya melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih 1 jam, didampingi oleh kader dari masing-masing partai. Pada pertemuan tersebut, keduanya membahas persiapan jelang pemilu 2024, dan Puan menekankan poin penting pertemuannya dengan AHY adalah untuk menyepakati agar pemilu 2024 berjalan damai dan gembira. Selain itu, pertemuan tersebut untuk menjaga silaturahmi antar partai agar tetap terus berjalan dengan baik.
Figur bakal cawapres untuk masing-masing kandidat baca pres saat ini tengah dinantikan oleh sejumlah pihak. Sejumlah nama tokoh pun muncul dan masuk bursa cawapres bagi para kandidat capres, termasuk untuk baca pres usungan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Dikutip dari Tribun Bali, ditemui selesai konsolidasi internal pengurus PDIP Subali di Denpasar pada Sabtu 17 Juni, Ganjar mengungkap sejumlah kriteria bagi cawapresnya kelak. Hal ini bermula ketika awak media bertanya terkait kedekatan Ganjar dengan kaum muda, khususnya generasi Z. Ganjar pun ditanya apakah akan memasukkan kriteria sosok muda dalam figur cawapresnya nanti. Merespons pertanyaan tersebut, Ganjar menekankan meski dirinya dekat dengan anak-anak muda, namun ia tak selalu memilih dari golongan mereka. Menurutnya, hal yang terpenting adalah memiliki kesamaan visi misi dan mau bekerja sama. Ganjar lantas menekankan bahwa ia menginginkan sosok cawapres yang berjiwa muda. Adapun belakangan ini sejumlah nama telah masuk radar cawapres untuk Ganjar. Sebut saja Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, politisi Perindo Muhammad Zainul Masyidi atau TGB, hingga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Tidak selalu banyak anak muda pikirannya kuat, tapi banyak juga orang tua pikirannya muda. Yang penting jiwanya. Kalau jiwanya dia muda lebih bagus ya. Tapi banyak juga orang yang tokoh-tokoh sudah senior, dan dia punya jiwa muda dan dia paham. Paham itu bisa memahami persoalan secara holistik dan kemudian bisa menerjemahkan dalam sebuah keputusan yang sangat spesifik, lalu bersinggungan langsung dengan kelompok-kelompok itu. Maka itu menjadi concern kita karena kalau saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh mereka cukup unik, yang seringkali senior atau kami-kami ini tidak bisa mendengarkan bagaimana ternyata mereka, kenapa ruang skaters buat saya tidak ada, kenapa kami ini anak yang mampu membuat coding, kami ahli dalam coding gitu, tapi kami tidak pernah mendapatkan respon itu. Kemarin saya temukan ketika saya bertemu dengan anak-anak muda di Gerobokan gitu, dan mereka pelajar yang menyampaikan cerita itu, maka saya bilang ya kayaknya kamu harus ikut dengan saya. Temukan nanti dengan anak-anak kreatif lain. Itu baru dia. Pertemuan tertutup selama 1 jam antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pada Minggu 18 Juni telah menghasilkan sejumlah hal. Dikutip dari Tribun News, Puan menerangkan bahwa mereka tentu saja membahas mengenai gelaran Pileg dan Pilpres, baik sebelum atau sesudah. Puan menekankan sejumlah poin penting dalam pertemuannya dengan AHY, di antaranya adalah menyepakati agar pemilu berjalan damai dan gembira. Kedua partai juga sepakat agar silaturahmi harus terus berjalan baik. Puan menyebut siapapun sosok yang dipilih oleh rakyat maka harus dihormati dan dihargai. Hal yang sama juga disampaikan oleh AHY. AHY mengatakan Partai Demokrat sepakat gelaran pemilu dilaksanakan secara damai, sehingga tak ada polarisasi dan benturan keras antar masyarakat dampak dari pesta demokrasi tersebut. Sebagaimana diketahui, AHY dan Puan sebelum bertemu sama-sama melakukan lari pagi. Mereka kemudian bertemu sekitar pukul 8 pagi di kawasan hutan kota Senayan. Selesai sarapan, dilanjutkan komunikasi tertutup antar kedua partai selama 1 jam. Dalam pertemuan ini juga tampak hadir sejumlah elit PDIP dan Demokrat, seperti Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsya, hingga anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akhirnya bertemu, yakni di Gelora Bung Karno pada hari ini Minggu 18 Juni 2023 pagi. Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yakni Tengku Rifki Harsya turut merespons baik pertemuan AHY dan Puan. Dilansir dari tribunnews.com, Tengku Rifki menyatakan pertemuan keduanya merupakan momentum penting dan babak baru politik Indonesia. Bahkan pihaknya turut menyadari pertemuan tersebut bisa mencegah perpecahan generasi muda dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Kendati AHY dan Puan berada di koalisi yang berbeda, kedua partai tersebut turut menghormati posisi politik masing-masing mengenai kontestasi Pilpres. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan pertemuan keduanya bertujuan untuk membangun dialog kepentingan bangsa. Pesannya dari Ibu Mega
pesennya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini. PDIP dengan Demokrat akhirnya bertemu pada Minggu 18 Juni 2023 di Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan, Puan mengaku ada pesan yang dititipkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Puan menyebut Megawati mewanti-wanti jangan sampai ada ketegangan dalam pertemuan itu. Megawati berpesan agar pertemuan dipenuhi dengan senyuman dan kedamaian. Puan juga menyebut pertemuan ini menjadi pertama kalinya antara PDIP dan Demokrat. Namun ia memastikan pertemuan ini bukan menjadi yang terakhir. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum Pileg Pilpres, saat Pileg Pilpres, dan pasca Pileg dan Pilpres, bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang enggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah, nggak ada kayak wah tegang, nggak ada tegang, akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda. Saya masih boleh bilang nggak diri saya muda? Masih boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas AHY, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Hutan Kota Senayan, Jakarta pada Minggu 18 Juni hari ini. Kurang lebih selama 1 jam, kedua tokoh itu didampingi oleh kader masing-masing partai melakukan komunikasi secara tertutup. Selesai berkomunikasi, Puan dan AHY dalam konferensi persnya membeberkan apa saja yang kedua partainya ini bicarakan. Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana situasi sebelum dan pasca Pilpres mendatang. Informasi lebih lengkap akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Mario Sumampo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mario. Ya, selamat siang rekan Firda. Benar pada hari ini Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Hutan Kota Senayan pada Minggu pagi 18 Juni 2023 hari ini. Selama 1 jam kedua tokoh ini berkomunikasi didampingi kader masing-masing sembari melakukan sarapan pagi. Usai berkomunikasi, Puan dan AHY dalam konferensi persnya membeberkan apa saja yang mereka obrolkan selama 1 jam lebih itu. Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana situasi sebelum dan pasca Pilpres mendatang. Kedua parpol sama-sama sepakat dan berharap pemilu dapat berjalan lancar dan damai, serta tidak ada perpecahan baik di partai ataupun di dalam masyarakat. Selain itu juga diharapkan silaturahmi antar partai terus berjalan baik. Ini merupakan pertemuan pertama antara Puan dan AHY di tengah isu pencapresan yang terus bergulir. Namun begitu pertemuan hari ini tidak menitik beratkan soal cawapres maupun pembicaraan soal koalisi. Sebelum melakukan pertemuan, Puan dan AHY melakukan
sama-sama melakukan lari pagi dan mereka berdua bertemu sekitar pukul 8.50 di kawasan Hutan Kota Senayan. Lalu kemudian mereka melakukan sarapan dan juga melakukan komunikasi tertutup selama 1 jam lebih. Turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bambang Urianto, politikus PDIP Andreas Hugo Pereira, dan Masinton Pasaribu. Sementara itu dari perwakilan Partai Demokrat ada hadir Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan, Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya, Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun, dan juga Wasekjen Partai Demokrat Sidik Bukrianto. Demikian Firda yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Deklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan Koalisi Perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya, dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki, dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira begitu. Dan yang terakhir, terkait dengan putusan MK, saya pikir sama, kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baik, kesempatan cukup? Cukup ya, tadi. Oke, ya, saya kembalikan ke Mas Hasto. Terima kasih. Baik, luar biasa, ini indahnya pertemuan yang memang penuh berkah. Dan terakhir tetap ada catatan penutup ini, meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya, ada 6 pertanyaan yang luar biasa, 4 pertanyaan. Untuk itu Mbak Puan monggo untuk mengakhiri memberikan catatan penutup, kemudian Mas AHY baru kita foto bersama.
Ya catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Nah, amin, amin, amin. Dah itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas Ahaye, monggo. Iya, saya nggak menyiapkan pantun, mungkin di Car Free Day berikutnya. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akhirnya bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di area Pelataran Senayan GBK, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Juni pagi. Dalam pernyataannya, Puan Maharani mengakui bahwa pertemuannya dengan AHY sangat dinantikan oleh sejumlah pihak termasuk oleh dirinya. Puan menerangkan bahwa politik selalu berjalan dinamis dan berkesinambungan, sehingga diperlukan pembicaraan yang berulang, bukan hanya sekali. Puan pun mengisyaratkan akan ada lagi komunikasi yang dibangun antara PDIP dan Demokrat. Hal ini dilakukan guna mencapai kesamaan dalam membangun bangsa. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akhirnya bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Pertemuan keduanya itu berlangsung di Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Juni 2023. Dalam pertemuan itu pun, keduanya pun saling bersalaman hingga melempar senyuman. Dikutip dari tribunnews.com, pertemuan AHY dan Puan itu terjadi seusai keduanya melakukan lari pagi secara terpisah. AHY tiba seusai berlari pagi dari kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, sedangkan Puan datang setelah lari dari Jalan Denpasar Kuningan, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan, Puan Maharani tampak menggunakan pakaian olahraga berwarna hitam senada dengan celananya. Sedangkan AHY mengenakan kaos olahraga berwarna biru dengan celana hitam. Selain AHY dan Puan, turut hadir Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto, dan politikus PDIP Andreas Hugo Pereira dan Masinton Pasaribu. Sementara itu, dari perwakilan Partai Demokrat yang hadir ada anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya. Kemudian ada Ketua DPP Partai Demokrat Johnson Sitindaun dan anggota DPR Didik Mukrianto. Puan dan AHY pun bersalaman dan saling melempar senyuman dalam momen tersebut. Namun belum diketahui apa yang akan dibahas dari pertemuan antara PDI Perjuangan dengan Demokrat itu. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menitipkan pesan ke Agus Harimurti Yudhoyono sebelum sang putra bertemu Puan Maharani di hutan kota Senayan pada Minggu 18 Juni 2023. AHY mengatakan SBY kala itu berharap pertemuan dirinya dengan PDIP tak hanya membahas politik praktis. Bahkan SBY turut berharap pertemuan elit PDIP dan Demokrat dapat membawa keberkahan. Lantas AHY menyatakan dengan adanya pertemuan tersebut harus mempunyai tujuan yang sama, yakni turut bekerja sama demi kebaikan Indonesia. Lanjut di kawasan hutan kota Senayan, AHY turut membeberkan hasil pertemuan tertutup kedua pihak yang berlangsung sekira 1 jam. Sementara itu, Puan Maharani menyatakan pertemuan dirinya dan AHY memuat poin penting, yakni mereka turut bersepakat agar pemilu berjalan dengan damai dan gembira. Selain itu, menurut Puan Maharani, pertemuan kala itu bukan menjadi terakhir kalinya dan tetap harus menjaga tali silaturahmi. Pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi, jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu, karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teuku Rifki, dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik, sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik,
tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti bertemu di kawasan Gelora Bung Karno pada hari ini Minggu 18 Juni. Dalam pertemuan kala itu AHY menyinggung hubungan kedua partai, yakni AHY menyatakan dahulu Demokrat dan PDIP sama-sama pernah menjadi partai penguasa dan oposisi. Seperti diketahui hubungan PDIP dan Demokrat selama 2 dekade kerap berseberangan. Namun dengan adanya pertemuan tersebut kini keduanya menjadi partai paripurna di Indonesia. Dilansir dari wartakotalive.com, Agus Harimurti mengatakan pertemuan keduanya menjadi bukti bahwa dalam politik berbeda pandangan dan gagasan merupakan suatu hal yang wajar. Sementara itu Puan Maharani mengaku selama ini kerap berkomunikasi dengan keluarga SBY. Bahkan seusai bertemu, Puan mengungkapkan tak ingat waktu saat mengobrol dengan ketum Demokrat tersebut. Adapun pertemuan kala itu berlangsung sekira 1 jam. Puan menyatakan saat bertemu dengan AHY seperti kakak beradik. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani melakukan pertemuan untuk yang pertama kalinya di Hutan Kota Senayan pada Minggu 18 Juni 2023. Puan menceritakan sebelum bertemu dengan AHY, ia diingatkan ibunya yang merupakan Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar tidak tegang saat bertemu dengan AHY. Megawati juga mengingatkan agar Puan banyak tersenyum saat bertemu dengan AHY. Puan mengatakan pesan ibunya itu langsung ia terapkan saat pagi tadi bertemu dengan AHY. Puan dan AHY membangun suasana silaturahmi yang akrab dan kekeluargaan saat pertemuan tadi. Dalam pertemuan yang sama, AHY juga mengungkap pesan dari ayahnya, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sebelum AHY bertemu dengan Puan. AHY mengatakan SBY sangat berharap pertemuan elit PDIP dan Partai Demokrat tersebut bisa membawa keberkahan. AHY juga mengatakan ayahnya berpesan supaya pertemuannya dengan Puan tidak hanya membahas politik praktis saja, tapi juga membahas yang berkaitan dengan peran partai untuk kebaikan negeri. Adapun keduanya melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih 1 jam, didampingi oleh kader dari masing-masing partai. Pada pertemuan tersebut keduanya membahas persiapan jelang pemilu 2024 dan Puan menekankan poin penting pertemuannya dengan AHY adalah untuk menyepakati agar pemilu 2024 berjalan damai dan gembira. Selain itu, pertemuan tersebut untuk menjaga silaturahmi antar partai agar tetap terus berjalan dengan baik. Figur bakal cawapres untuk masing-masing kandidat baca pres saat ini tengah dinantikan oleh sejumlah pihak. Sejumlah nama tokoh pun muncul dan masuk bursa cawapres bagi para kandidat capres, termasuk untuk baca pres usungan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Dikutip dari Tribun Bali, ditemui selesai konsolidasi internal pengurus PDIP Subali di Denpasar pada Sabtu 17 Juni, Ganjar mengungkap sejumlah kriteria bagi cawapresnya kelak. Hal ini bermula ketika awak media bertanya terkait kedekatan Ganjar dengan kaum muda, khususnya generasi Z. Ganjar pun ditanya apakah akan memasukkan kriteria sosok muda dalam figur cawapresnya nanti. Merespons pertanyaan tersebut, Ganjar menekankan meski dirinya dekat dengan anak-anak muda, namun ia tak selalu memilih dari golongan mereka. Menurutnya, hal yang terpenting adalah memiliki kesamaan visi misi dan mau bekerja sama. Ganjar lantas menekankan bahwa ia menginginkan sosok cawapres yang berjiwa muda. Adapun belakangan ini sejumlah nama telah masuk radar cawapres untuk Ganjar. Sebut saja Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, politisi Perindo Muhammad Zainul Masyidi atau TGB, hingga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Tidak selalu banyak anak muda pikirannya kuat, tapi banyak juga orang tua pikirannya muda. Yang penting jiwanya. Kalau jiwanya dia muda lebih bagus ya. Tapi banyak juga orang yang tokoh-tokoh sudah senior dan dia punya jiwa muda dan dia paham. Paham itu bisa memahami persoalan secara holistik dan kemudian bisa menerjemahkan dalam sebuah keputusan yang sangat spesifik lalu bersinggungan langsung dengan kelompok-kelompok itu. Maka itu menjadi concern kita karena kalau saya mendengarkan
apa yang disampaikan oleh mereka cukup unik, yang seringkali senior atau kami ini tidak bisa mendengarkan. Bagaimana ternyata mereka, kenapa ruang skaters buat saya tidak ada? Kenapa kami ini anak yang mampu membuat coding, kami ahli dalam coding gitu, tapi kami tidak pernah mendapatkan respon itu. Kemarin saya temukan ketika saya bertemu dengan anak-anak muda di Gerobokan gitu, dan mereka pelajar yang menyampaikan cerita itu. Maka saya bilang ya, kayaknya kamu harus ikut dengan saya. Kita temukan nanti dengan anak-anak kreatif lain. Itu baru dia. Pertemuan tertutup selama 1 jam antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pada Minggu 18 Juni telah menghasilkan sejumlah hal. Dikutip dari Tribun News, Puan menerangkan bahwa mereka tentu saja membahas mengenai gelaran Pileg dan Pilpres, baik sebelum atau sesudah. Puan menekankan sejumlah poin penting dalam pertemuannya dengan AHY, di antaranya adalah menyepakati agar pemilu berjalan damai dan gembira. Kedua partai juga sepakat agar silaturahmi harus terus berjalan baik. Puan menyebut siapapun sosok yang dipilih oleh rakyat maka harus dihormati dan dihargai. Hal yang sama juga disampaikan oleh AHY. AHY mengatakan Partai Demokrat sepakat gelaran pemilu dilaksanakan secara damai sehingga tak ada polarisasi dan benturan keras antar masyarakat dampak dari pesta demokrasi tersebut. Sebagaimana diketahui, AHY dan Puan sebelum bertemu sama-sama melakukan lari pagi. Mereka kemudian bertemu sekitar pukul 8 pagi di kawasan hutan kota Senayan. Selesai sarapan, dilanjutkan komunikasi tertutup antar kedua partai selama 1 jam. Dalam pertemuan ini juga tampak hadir sejumlah elit PDIP dan Demokrat, seperti Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsha, hingga anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akhirnya bertemu, yakni di Gelora Bung Karno pada hari ini Minggu 18 Juni 2023 pagi. Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yakni Tengku Rifki Harsha turut merespons baik pertemuan AHY dan Puan. Dilansir dari tribunnews.com, Tengku Rifki menyatakan pertemuan keduanya merupakan momentum penting dan babak baru politik Indonesia. Bahkan pihaknya turut menyadari pertemuan tersebut bisa mencegah perpecahan generasi muda dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Kendati AHY dan Puan berada di koalisi yang berbeda, kedua partai tersebut turut menghormati posisi politik masing-masing mengenai kontestasi Pilpres. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan pertemuan keduanya bertujuan untuk membangun dialog kepentingan bangsa. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini. PDIP dengan Demokrat akhirnya bertemu pada Minggu 18 Juni 2023 di Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan, Puan mengaku ada pesan yang dititipkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Puan menyebut Megawati mewanti-wanti jangan sampai ada ketegangan dalam pertemuan itu. Megawati berpesan agar pertemuan dipenuhi dengan senyuman dan kedamaian. Puan juga menyebut pertemuan ini menjadi pertama kalinya antara PDIP dan Demokrat. Namun ia memastikan pertemuan ini bukan menjadi yang terakhir. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum Pileg Pilpres, saat Pileg Pilpres, dan pasca Pileg dan Pilpres. Bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum.
Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang nggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah nggak ada kayak wah tegang, nggak ada tegang, akrab kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda. Saya masih boleh bilang nggak diri saya muda? Masih boleh ya, boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas Ahaye, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Hutan Kota Senayan, Jakarta pada Minggu 18 Juni hari ini. Kurang lebih selama 1 jam, kedua tokoh itu didampingi oleh kader masing-masing partai melakukan komunikasi secara tertutup. Selesai berkomunikasi, Puan dan AHY dalam konferensi persnya memberikan apa saja yang kedua partainya ini bicarakan. Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana situasi sebelum dan pasca Pilpres mendatang. Informasi lebih lengkap akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Mario Sumampo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mario. Ya, selamat siang rekan Firda. Benar pada hari ini Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Hutan Kota Senayan pada Minggu pagi 18 Juni 2023 hari ini. Selama 1 jam kedua tokoh ini berkomunikasi didampingi kader masing-masing sembari melakukan sarapan pagi. Usai berkomunikasi, Puan dan AHY dalam konferensi persnya membeberkan apa saja yang mereka obrolkan selama 1 jam lebih itu. Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana situasi sebelum dan pasca Pilpres mendatang. Kedua parpol sama-sama sepakat dan berharap pemilu dapat berjalan lancar dan damai, serta tidak ada perpecahan baik di partai ataupun di dalam masyarakat. Selain itu juga diharapkan silaturahmi antar partai terus berjalan baik. Ini merupakan pertemuan pertama antara Puan dan AHY di tengah isu pencapresan yang terus bergulir. Namun begitu pertemuan hari ini tidak menitik beratkan soal capres-cawapres maupun pembicaraan soal koalisi. Sebelum melakukan pertemuan, Puan dan AHY sama-sama melakukan lari pagi dan mereka berdua bertemu sekitar pukul 8.50 di kawasan Hutan Kota Senayan. Lalu kemudian mereka melakukan sarapan dan juga melakukan komunikasi tertutup selama 1 jam lebih. Turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bambang Urianto, politikus PDIP Andreas Hugo Pereira, dan Masinton Pasaribu. Sementara itu dari perwakilan Partai Demokrat ada hadir Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan, Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha, Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun, dan juga Wasekjen Partai Demokrat Sidik Bukrianto. Demikian Firda yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Deklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan koalisi perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih,
Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial, kira-kira begitu. Dan yang terakhir, terkait dengan putusan MK, saya pikir sama, kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baik, kesempatan cukup? Cukup ya, tadi. Oke, ya, saya kembalikan ke Mas Hasto. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini indahnya pertemuan yang memang penuh berkah. Dan terakhir tetap ada catatan penutup ini, meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya. Ada 6 pertanyaan yang luar biasa, 4 pertanyaan. Untuk itu Mbak Puan monggo untuk mengakhiri memberikan catatan penutup, kemudian Mas AHY baru kita foto bersama. Ya, catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Nah, amin, amin, amin. Dah itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas AHY monggo. Iya. Saya nggak menyiapkan pantun, mungkin di Car Free Day berikutnya. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akhirnya bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di area Pelataran Senayan GBK, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Juni pagi. Dalam pernyataannya, Puan Maharani mengakui bahwa pertemuannya dengan AHY sangat dinantikan oleh sejumlah pihak termasuk oleh dirinya. Puan menerangkan bahwa politik selalu berjalan dinamis dan berkesinambungan, sehingga diperlukan pembicaraan yang berulang, bukan hanya sekali. Puan pun mengisyaratkan akan ada lagi komunikasi yang dibangun antara PDIP dan Demokrat. Hal ini dilakukan guna mencapai kesamaan dalam membangun bangsa. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akhirnya bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Pertemuan keduanya itu berlangsung di Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Juni 2023. Dalam pertemuan itu pun, keduanya pun saling bersalaman hingga melempar senyuman. Dikutip dari tribunnews.com, pertemuan AHY dan Puan itu terjadi seusai keduanya melakukan lari pagi secara terpisah. AHY tiba seusai berlari pagi dari kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, sedangkan Puan datang setelah lari dari Jalan Denpasar Kuningan, Jakarta Pusat.
Berdasarkan pantauan, Puan Maharani tampak menggunakan pakaian olahraga berwarna hitam senada dengan celananya. Sedangkan AHY mengenakan kaos olahraga berwarna biru dengan celana hitam. Selain AHY dan Puan, turut hadir Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto, dan politikus PDIP Andreas Hugo Pereira dan Masinton Pasaribu. Sementara itu, dari perwakilan Partai Demokrat yang hadir ada anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya. Kemudian ada Ketua DPP Partai Demokrat Johnson Sitindaun dan anggota DPR Didik Mukrianto. Puan dan AHY pun bersalaman dan saling melempar senyuman dalam momen tersebut. Namun belum diketahui apa yang akan dibahas dari pertemuan antara PD Perjuangan dengan Demokrat itu. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menitipkan pesan ke Agus Harimurti Yudhoyono sebelum sang putra bertemu Puan Maharani di hutan kota Senayan pada Minggu 18 Juni 2023. AHY mengatakan SBY kala itu berharap pertemuan dirinya dengan PDIP tak hanya membahas politik praktis. Bahkan SBY turut berharap pertemuan elit PDIP dan Demokrat dapat membawa keberkahan. Lantas AHY menyatakan dengan adanya pertemuan tersebut harus mempunyai tujuan yang sama, yakni turut bekerja sama demi kebaikan Indonesia. Lanjut di kawasan hutan kota Senayan, AHY turut membeberkan hasil pertemuan tertutup kedua pihak yang berlangsung sekira 1 jam. Sementara itu, Puan Maharani menyatakan pertemuan dirinya dan AHY memuat poin penting, yakni mereka turut bersepakat agar pemilu berjalan dengan damai dan gembira. Selain itu, menurut Puan Maharani, pertemuan kala itu bukan menjadi terakhir kalinya dan tetap harus menjaga tali silaturahmi. Pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi, jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu, karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teuku Rifki, dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik, sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira begitu. Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti bertemu di kawasan Gelora Bung Karno pada hari ini Minggu 18 Juni. Dalam pertemuan kala itu AHY menyinggung hubungan kedua partai, yakni AHY menyatakan dahulu Demokrat dan PDIP sama-sama pernah menjadi partai penguasa dan oposisi. Seperti diketahui, hubungan PDIP dan Demokrat selama 2 dekade kerap berseberangan. Namun dengan adanya pertemuan tersebut, kini keduanya menjadi partai paripurna di Indonesia. Dilansir dari wartakotalive.com, Agus Harimurti mengatakan pertemuan keduanya menjadi bukti bahwa dalam politik berbeda pandangan dan gagasan merupakan suatu hal yang wajar. Sementara itu, Puan Maharani mengaku selama ini kerap berkomunikasi dengan keluarga SBY. Bahkan seusai bertemu, Puan mengungkapkan tak ingat waktu saat mengobrol dengan ketum Demokrat tersebut. Adapun pertemuan kala itu berlangsung sekira 1 jam. Puan menyatakan saat bertemu dengan AHY seperti kakak beradik. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani melakukan pertemuan untuk yang pertama kalinya di hutan kota Senayan pada Minggu 18 Juni 2023. Puan menceritakan sebelum bertemu dengan AHY, ia diingatkan ibunya yang merupakan Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar tidak tegang saat bertemu dengan AHY. Megawati juga mengingatkan agar Puan banyak tersenyum saat bertemu dengan AHY.
Puan mengatakan pesan ibunya itu langsung ia terapkan saat pagi tadi bertemu dengan AHY. Puan dan AHY membangun suasana silaturahmi yang akrab dan kekeluargaan saat pertemuan tadi. Dalam pertemuan yang sama, AHY juga mengungkap pesan dari ayahnya, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, sebelum AHY bertemu dengan Puan. AHY mengatakan SBY sangat berharap pertemuan elit PDIP dan Partai Demokrat tersebut bisa membawa keberkahan. AHY juga mengatakan ayahnya berpesan supaya pertemuannya dengan Puan tidak hanya membahas politik praktis saja, tapi juga membahas yang berkaitan dengan peran partai untuk kebaikan negeri. Adapun keduanya melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih 1 jam, didampingi oleh kader dari masing-masing partai. Pada pertemuan tersebut, keduanya membahas persiapan jelang pemilu 2024, dan Puan menekankan poin penting pertemuannya dengan AHY adalah untuk menyepakati agar pemilu 2024 berjalan damai dan gembira. Selain itu, pertemuan tersebut untuk menjaga silaturahmi antar partai agar tetap terus berjalan dengan baik. Figur bakal cawapres untuk masing-masing kandidat baca pres saat ini tengah dinantikan oleh sejumlah pihak. Sejumlah nama tokoh pun muncul dan masuk bursa cawapres bagi para kandidat capres, termasuk untuk baca pres usungan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Dikutip dari Tribun Bali, ditemui selesai konsolidasi internal pengurus PDIP Subali di Denpasar pada Sabtu 17 Juni, Ganjar mengungkap sejumlah kriteria bagi cawapresnya kelak. Hal ini bermula ketika awak media bertanya terkait kedekatan Ganjar dengan kaum muda, khususnya generasi Z. Ganjar pun ditanya apakah akan memasukkan kriteria sosok muda dalam figur cawapresnya nanti. Merespons pertanyaan tersebut, Ganjar menekankan meski dirinya dekat dengan anak-anak muda, namun ia tak selalu memilih dari golongan mereka. Menurutnya, hal yang terpenting adalah memiliki kesamaan visi misi dan mau bekerja sama. Ganjar lantas menekankan bahwa ia menginginkan sosok cawapres yang berjiwa muda. Adapun belakangan ini sejumlah nama telah masuk radar cawapres untuk Ganjar. Sebut saja Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, politisi Perindo Muhammad Zainul Masyidi atau TGB, hingga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Tidak selalu banyak anak muda pikirannya kuat, tapi banyak juga orang tua pikirannya muda. Yang penting jiwanya. Kalau jiwanya dia muda lebih bagus ya. Tapi banyak juga orang yang tokoh-tokoh sudah senior, dan dia punya jiwa muda dan dia paham itu bisa memahami persoalan secara holistik dan kemudian bisa menerjemahkan dalam sebuah keputusan yang sangat spesifik, lalu bersinggungan langsung dengan kelompok-kelompok itu. Maka itu menjadi concern kita karena kalau saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh mereka cukup unik, yang seringkali senior atau kami ini tidak bisa mendengarkan bagaimana ternyata mereka, kenapa ruang skaters buat saya tidak ada, kenapa kami ini anak yang mampu membuat coding, kami ahli dalam coding itu, tapi kami tidak pernah mendapatkan respon itu. Kemarin saya temukan ketika saya bertemu dengan anak-anak muda di Gerobokan gitu, dan mereka pelajar yang menyampaikan cerita itu, maka saya bilang ya kayaknya kamu harus ikut dengan saya. Temukan nanti dengan anak-anak kreatif lain. Itu baru dia. Pertemuan tertutup selama 1 jam antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pada Minggu 18 Juni telah menghasilkan sejumlah hal. Dikutip dari Tribun News, Puan menerangkan bahwa mereka tentu saja membahas mengenai gelaran Pileg dan Pilpres, baik sebelum atau sesudah. Puan menekankan sejumlah poin penting dalam pertemuannya dengan AHY, di antaranya adalah menyepakati agar pemilu berjalan damai dan gembira. Kedua partai juga sepakat agar silaturahmi harus terus berjalan baik. Puan menyebut siapapun sosok yang dipilih oleh rakyat maka harus dihormati dan dihargai. Hal yang sama juga disampaikan oleh AHY. AHY mengatakan Partai Demokrat sepakat gelaran pemilu dilaksanakan secara damai, sehingga tak ada polarisasi dan benturan keras antar masyarakat dampak dari pesta demokrasi tersebut. Sebagaimana diketahui, AHY dan Puan sebelum bertemu sama-sama melakukan lari pagi. Mereka kemudian bertemu sekitar pukul 8 pagi di kawasan hutan kota Senayan. Selesai sarapan, dilanjutkan komunikasi tertutup antar kedua partai selama 1 jam. Dalam pertemuan ini juga tampak hadir sejumlah elit PDIP dan Demokrat.
Seperti Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsya, hingga anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akhirnya bertemu, yakni di Gelora Bung Karno pada hari ini Minggu 18 Juni 2023 pagi. Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yakni Tengku Rifki Harsya turut merespons. Pers yang digelar setelah pertemuan, Puan mengaku ada pesan yang dititipkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Puan menyebut Megawati mewanti-wanti jangan sampai ada ketegangan dalam pertemuan itu. Megawati berpesan agar pertemuan dipenuhi dengan senyuman dan kedamaian. Puan juga menyebut pertemuan ini menjadi pertama kalinya antara PDIP dan Demokrat. Namun ia memastikan pertemuan ini bukan menjadi yang terakhir. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum Pileg Pilpres, saat Pileg Pilpres, dan pasca Pileg dan Pilpres. Bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang-tegang, nggak kan? Tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan? Nah, nggak ada kayak wah tegang-tegang, nggak ada tegang-tegang, akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang nggak diri saya muda, masih boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas AHY, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Hutan Kota Senayan, Jakarta pada Minggu 18 Juni hari ini. Kurang lebih selama 1 jam, kedua tokoh itu didampingi oleh kader masing-masing partai melakukan komunikasi secara tertutup. Selesai berkomunikasi, Puan dan AHY dalam konferensi persnya membeberkan apa saja yang kedua partainya ini bicarakan. Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana situasi sebelum dan pasca Pilpres mendatang. Informasi lebih lengkap akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Mario Sumampo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mario. Ya, selamat siang rekan Firda. Benar pada hari ini Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Hutan Kota Senayan pada Minggu pagi 18 Juni 2023 hari ini. Selama 1 jam kedua tokoh ini berkomunikasi didampingi kader masing-masing sembari melakukan sarapan pagi. Usai berkomunikasi, Puan dan AHY dalam konferensi persnya membeberkan apa saja yang mereka obrolkan selama 1 jam lebih itu. Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana situasi sebelum dan pasca Pilpres mendatang. Kedua parpol sama-sama sepakat dan berharap pemilu dapat berjalan lancar dan damai, serta tidak ada perpecahan baik di partai ataupun di dalam masyarakat. Selain itu juga diharapkan silaturahmi antar partai terus berjalan baik. Ini merupakan pertemuan pertama antara Puan dan AHY di tengah isu pencapresan yang terus bergulir. Namun begitu pertemuan hari ini
Namun begitu, pertemuan hari ini tidak menitik beratkan soal cawapres maupun pembicaraan soal koalisi. Sebelum melakukan pertemuan, Puan dan AHY sama-sama melakukan lari pagi dan mereka berdua bertemu sekitar pukul 8.50 di kawasan Hutan Kota Senayan. Lalu kemudian mereka melakukan sarapan dan juga melakukan komunikasi tertutup selama 1 jam lebih. Turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bambang Urianto, politikus PDIP Andreas Hugo Pereira, dan Mas Hinton Pasaribu. Sementara itu dari perwakilan Partai Demokrat ada hadir Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan, Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya, Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun, dan juga Wasekjen Partai Demokrat Sidik Bukrianto. Demikian Firda yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Deklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan Koalisi Perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya, dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki, dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira begitu. Dan yang terakhir, terkait dengan putusan MK, saya pikir sama, kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baik, kesempatan cukup? Cukup ya, tadi. Oke, ya, saya kembalikan ke Mas Hasto. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini indahnya pertemuan yang memang penuh berkah. Dan terakhir tetap ada catatan penutup ini, meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya. Ada 6 pertanyaan yang luar biasa, 4 pertanyaan.
Untuk itu Mbak Puan monggo untuk mengakhiri memberikan catatan penutup, kemudian Mas AHY baru kita foto bersama. Ya catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Nah, amin, amin, amin. Dah itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas AHY monggo. Iya, saya nggak menyiapkan pantun, mungkin di Car Free Day berikutnya. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akhirnya bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di area Pelataran Senayan GBK, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Juni pagi. Dalam pernyataannya, Puan Maharani mengakui bahwa pertemuannya dengan AHY sangat dinantikan oleh sejumlah pihak termasuk oleh dirinya. Puan menerangkan bahwa politik selalu berjalan dinamis dan berkesinambungan, sehingga diperlukan pembicaraan yang berulang, bukan hanya sekali. Puan pun mengisyaratkan akan ada lagi komunikasi yang dibangun antara PDIP dan Demokrat. Hal ini dilakukan guna mencapai kesamaan dalam membangun bangsa. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akhirnya bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Pertemuan keduanya itu berlangsung di Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Juni 2023. Dalam pertemuan itu pun, keduanya pun saling bersalaman hingga melempar senyuman. Dikutip dari tribunnews.com, pertemuan AHY dan Puan itu terjadi seusai keduanya melakukan lari pagi secara terpisah. AHY tiba seusai berlari pagi dari kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, sedangkan Puan datang setelah lari dari Jalan Denpasar Kuningan, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan, Puan Maharani tampak menggunakan pakaian olahraga berwarna hitam senada dengan celananya. Sedangkan AHY mengenakan kaos olahraga berwarna biru dengan celana hitam. Selain AHY dan Puan, turut hadir Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto, dan politikus PDIP Andreas Hugo Pereira dan Masinton Pasaribu. Sementara itu, dari perwakilan Partai Demokrat yang hadir ada anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya. Kemudian ada Ketua DPP Partai Demokrat Johnson Sitindaun dan anggota DPR Didik Mukrianto. Puan dan AHY pun bersalaman dan saling melempar senyuman dalam momen tersebut. Namun belum diketahui apa yang akan dibahas dari pertemuan antara PDI Perjuangan dengan Demokrat itu. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menitipkan pesan ke Agus Harimurti Yudhoyono sebelum sang putra bertemu Puan Maharani di hutan kota Senayan pada Minggu 18 Juni 2023. AHY mengatakan SBY kala itu berharap pertemuan dirinya dengan PDIP tak hanya membahas politik praktis. Bahkan SBY turut berharap pertemuan elit PDIP dan Demokrat dapat membawa keberkahan. Lantas AHY menyatakan dengan adanya pertemuan tersebut harus mempunyai tujuan yang sama, yakni turut bekerja sama demi kebaikan Indonesia. Lanjut di kawasan hutan kota Senayan, AHY turut membeberkan hasil pertemuan tertutup kedua pihak yang berlangsung sekira 1 jam. Sementara itu, Puan Maharani menyatakan pertemuan dirinya dan AHY memuat poin penting, yakni mereka turut bersepakat agar pemilu berjalan dengan damai dan gembira. Selain itu, menurut Puan Maharani, pertemuan kala itu bukan menjadi terakhir kalinya dan tetap harus menjaga tali silaturahmi. Pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi, jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu, karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teuku Rifki, dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu.
Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti bertemu di kawasan Gelora Bung Karno pada hari ini Minggu 18 Juni. Dalam pertemuan kala itu AHY menyinggung hubungan kedua partai, yakni AHY menyatakan dahulu Demokrat dan PDIP sama-sama pernah menjadi partai penguasa dan oposisi. Seperti diketahui hubungan PDIP dan Demokrat selama 2 dekade kerap berseberangan. Namun dengan adanya pertemuan tersebut kini keduanya menjadi partai paripurna di Indonesia. Dilansir dari wartakotalive.com, Agus Harimurti mengatakan pertemuan keduanya menjadi bukti bahwa dalam politik berbeda pandangan dan gagasan merupakan suatu hal yang wajar. Sementara itu Puan Maharani mengaku selama ini kerap berkomunikasi dengan keluarga SBY. Bahkan seusai bertemu, Puan mengungkapkan tak ingat waktu saat mengobrol dengan ketum Demokrat tersebut. Adapun pertemuan kala itu berlangsung sekira 1 jam. Puan menyatakan saat bertemu dengan AHY seperti kakak beradik. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani melakukan pertemuan untuk yang pertama kalinya di Hutan Kota Senayan pada Minggu 18 Juni 2023. Puan menceritakan sebelum bertemu dengan AHY, ia diingatkan ibunya yang merupakan Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar tidak tegang saat bertemu dengan AHY. Megawati juga mengingatkan agar Puan banyak tersenyum saat bertemu dengan AHY. Puan mengatakan pesan ibunya itu langsung ia terapkan saat pagi tadi bertemu dengan AHY. Puan dan AHY membangun suasana silaturahmi yang akrab dan kekeluargaan saat pertemuan tadi. Dalam pertemuan yang sama, AHY juga mengungkap pesan dari ayahnya, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sebelum AHY bertemu dengan Puan. AHY mengatakan SBY sangat berharap pertemuan elit PDIP dan Partai Demokrat tersebut bisa membawa keberkahan. AHY juga mengatakan ayahnya berpesan supaya pertemuannya dengan Puan tidak hanya membahas politik praktis saja, tapi juga membahas yang berkaitan dengan peran partai untuk kebaikan negeri. Adapun keduanya melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih 1 jam, didampingi oleh kader dari masing-masing partai. Pada pertemuan tersebut, keduanya membahas persiapan jelang pemilu 2024, dan Puan menekankan poin penting pertemuannya dengan AHY adalah untuk menyepakati agar pemilu 2024 berjalan damai dan gembira. Selain itu, pertemuan tersebut untuk menjaga silaturahmi antar partai agar tetap terus berjalan dengan baik. Figur bakal cawapres untuk masing-masing kandidat baca pres saat ini tengah dinantikan oleh sejumlah pihak. Sejumlah nama tokoh pun muncul dan masuk bursa cawapres bagi para kandidat capres, termasuk untuk baca pres usungan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Dikutip dari Tribun Bali, ditemui selesai konsolidasi internal pengurus PDIP Subali di Denpasar pada Sabtu 17 Juni, Ganjar mengungkap sejumlah kriteria bagi cawapresnya kelak. Hal ini bermula ketika awak media bertanya terkait kedekatan Ganjar dengan kaum muda, khususnya generasi Z. Ganjar pun ditanya apakah akan memasukkan kriteria sosok muda dalam figur cawapresnya nanti. Merespons pertanyaan tersebut, Ganjar menekankan meski dirinya dekat dengan anak-anak muda, namun ia tak selalu memilih dari golongan mereka. Menurutnya, hal yang terpenting adalah memiliki kesamaan visi misi dan mau bekerja sama. Ganjar lantas menekankan bahwa ia menginginkan sosok cawapres yang berjiwa muda. Adapun belakangan ini sejumlah nama telah masuk radar cawapres untuk Ganjar. Sebut saja Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, politisi Perindo Muhammad Zainul Masyidi atau TGB, hingga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Tidak selalu banyak anak muda pikirannya kuat, tapi banyak juga orang tua pikirannya muda. Yang penting jiwanya. Kalau jiwanya dia muda lebih bagus ya. Tapi banyak juga orang yang tokoh-tokoh sudah senior, dan dia punya jiwa muda dan dia paham
kami itu bisa memahami persoalan secara holistik dan kemudian bisa menerjemahkan dalam sebuah keputusan yang sangat spesifik lalu bersinggungan langsung dengan kelompok-kelompok itu. Maka itu menjadi concern kita karena kalau saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh mereka cukup unik yang seringkali senior atau kami ini tidak bisa mendengarkan bagaimana ternyata mereka kenapa ruang skaters buat saya tidak ada. Kenapa kami ini anak yang mampu membuat coding, kami ahli dalam coding gitu, tapi kami tidak pernah mendapatkan respon itu. Kemarin saya temukan ketika saya bertemu dengan anak-anak muda di Gerobokan gitu, dan mereka pelajar yang menyampaikan cerita itu. Maka saya bilang ya, kayaknya kamu harus ikut dengan saya. Kita temukan nanti dengan anak-anak kreatif lain. Itu baru dia. Pertemuan tertutup selama 1 jam antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pada Minggu 18 Juni telah menghasilkan sejumlah hal. Dikutip dari Tribun News, Puan menerangkan bahwa mereka tentu saja membahas mengenai gelaran Pileg dan Pilpres, baik sebelum atau sesudah. Puan menekankan sejumlah poin penting dalam pertemuannya dengan AHY, di antaranya adalah menyepakati agar pemilu berjalan damai dan gembira. Kedua partai juga sepakat agar silaturahmi harus terus berjalan baik. Puan menyebut siapapun sosok yang dipilih oleh rakyat maka harus dihormati dan dihargai. Hal yang sama juga disampaikan oleh AHY. AHY mengatakan Partai Demokrat sepakat gelaran pemilu dilaksanakan secara damai sehingga tak ada polarisasi dan benturan keras antar masyarakat dampak dari pesta demokrasi tersebut. Sebagaimana diketahui, AHY dan Puan sebelum bertemu sama-sama melakukan lari pagi. Mereka kemudian bertemu sekitar pukul 8 pagi di kawasan hutan kota Senayan. Selesai sarapan, dilanjutkan komunikasi tertutup antar kedua partai selama 1 jam. Dalam pertemuan ini juga tampak hadir sejumlah elit PDIP dan Demokrat, seperti Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsya, hingga anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akhirnya bertemu, yakni di Gelora Bung Karno pada hari ini Minggu 18 Juni 2023 pagi. Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yakni Tengku Rifki Harsya turut merespons baik pertemuan AHY dan Puan. Dilansir dari tribunnews.com, Tengku Rifki menyatakan pertemuan keduanya merupakan momentum penting dan babak baru politik Indonesia. Bahkan pihaknya turut menyadari pertemuan tersebut bisa mencegah perpecahan generasi muda dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Kendati AHY dan Puan berada di koalisi yang berbeda, kedua partai tersebut turut menghormati posisi politik masing-masing mengenai kontestasi Pilpres. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan pertemuan keduanya bertujuan untuk membangun dialog kepentingan bangsa. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini. PDIP dengan Demokrat akhirnya bertemu pada Minggu 18 Juni 2023 di Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan, Puan mengaku ada pesan yang dititipkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Puan menyebut Megawati mewanti-wanti jangan sampai ada ketegangan dalam pertemuan itu. Megawati berpesan agar pertemuan dipenuhi dengan senyuman dan kedamaian. Puan juga menyebut pertemuan ini menjadi pertama kalinya antara PDIP dan Demokrat. Namun ia memastikan pertemuan ini bukan menjadi yang terakhir. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum Pileg Pilpres, saat Pileg Pilpres, dan pasca Pileg dan Pilpres, bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega
pesennya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum, nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang enggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan, nah nggak ada kayak wah tegang, nggak ada tegang, akrab kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang nggak diri saya muda, masih boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas Ahaye, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Hutan Kota Senayan, Jakarta pada Minggu 18 Juni hari ini. Kurang lebih selama 1 jam, kedua tokoh itu didampingi oleh kader masing-masing partai melakukan komunikasi secara tertutup. Selesai berkomunikasi, Puan dan AHY dalam konferensi persnya memberikan apa saja yang kedua partainya ini bicarakan. Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana situasi sebelum dan pasca Pilpres mendatang. Informasi lebih lengkap akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Mario Sumampo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mario. Ya, selamat siang rekan Firda. Benar pada hari ini Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Hutan Kota Senayan pada Minggu pagi 18 Juni 2023 hari ini. Selama 1 jam kedua tokoh ini berkomunikasi didampingi kader masing-masing sembari melakukan sarapan pagi. Usai berkomunikasi, Puan dan AHY dalam konferensi persnya membeberkan apa saja yang mereka obrolkan selama 1 jam lebih itu. Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana situasi sebelum dan pasca Pilpres mendatang. Kedua parpol sama-sama sepakat dan berharap pemilu dapat berjalan lancar dan damai, serta tidak ada perpecahan baik di partai ataupun di dalam masyarakat. Selain itu juga diharapkan silaturahmi antar partai terus berjalan baik. Ini merupakan pertemuan pertama antara Puan dan AHY di tengah isu pencapresan yang terus bergulir. Namun begitu pertemuan hari ini tidak menitik beratkan soal capres-cawapres maupun pembicaraan soal koalisi. Sebelum melakukan pertemuan, Puan dan AHY sama-sama melakukan lari pagi dan mereka berdua bertemu sekitar pukul 8.50 di kawasan Hutan Kota Senayan. Lalu kemudian mereka melakukan sarapan dan juga melakukan komunikasi tertutup selama 1 jam lebih. Turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bambang Urianto, politikus PDIP Andreas Hugo Pereira, dan Masinton Pasaribu. Sementara itu dari perwakilan Partai Demokrat ada hadir Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan, Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha, Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun, dan juga Wasekjen Partai Demokrat Sidik Bukrianto. Demikian Firda yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Deklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan koalisi perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri.
PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki, dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik, sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial, kira-kira begitu. Dan yang terakhir, terkait dengan putusan MK, saya pikir sama, kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baik, kesempatan cukup? Cukup ya? Tadi Oke. Iya, saya kembalikan ke Mas Hasto. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini indahnya pertemuan yang memang penuh berkah. Dan terakhir tetap ada catatan penutup ini, meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya. Ada 6 pertanyaan yang luar biasa, 4 pertanyaan. Untuk itu Mbak Puan monggo untuk mengakhiri, memberikan catatan penutup, kemudian Mas AHY baru kita foto bersama. Ya, catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Nah, amin, amin, amin. Dah itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas AHY monggo. Iya, saya nggak menyiapkan pantun, mungkin di Car Free Day berikutnya. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akhirnya bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di area Pelataran Senayan GBK, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Juni pagi. Dalam pernyataannya, Puan Maharani mengakui bahwa pertemuannya dengan AHY sangat dinantikan oleh sejumlah pihak termasuk oleh dirinya. Puan menerangkan bahwa politik selalu berjalan dinamis dan berkesinambungan, sehingga diperlukan pembicaraan yang berulang, bukan hanya sekali. Puan pun mengisyaratkan akan ada lagi komunikasi yang dibangun antara PDIP dan Demokrat. Hal ini dilakukan guna mencapai kesamaan dalam membangun bangsa. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akhirnya bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Pertemuan keduanya itu berlangsung di Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Juni 2023. Dalam pertemuan itu pun, keduanya pun saling bersalaman hingga melempar senyuman. Dikutip dari tribunnews.com, pertemuan AHY dan Puan itu terjadi seusai keduanya melakukan lari pagi secara terpisah.
AHY tiba seusai berlari pagi dari kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, sedangkan Puan datang setelah lari dari Jalan Denpasar Kuningan, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan, Puan Maharani tampak menggunakan pakaian olahraga berwarna hitam senada dengan celananya. Sedangkan AHY mengenakan kaos olahraga berwarna biru dengan celana hitam. Selain AHY dan Puan, turut hadir Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto, dan politikus PDIP Andreas Hugo Pereira dan Masinton Pasaribu. Sementara itu, dari perwakilan Partai Demokrat yang hadir ada anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya. Kemudian ada Ketua DPP Partai Demokrat Johnson Sitindaun dan anggota DPR Didik Mukrianto. Puan dan AHY pun bersalaman dan saling melempar senyuman dalam momen tersebut. Namun belum diketahui apa yang akan dibahas dari pertemuan antara PD Perjuangan dengan Demokrat itu. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menitipkan pesan ke Agus Harimurti Yudhoyono sebelum sang putra bertemu Puan Maharani di hutan kota Senayan pada Minggu 18 Juni 2023. AHY mengatakan SBY kala itu berharap pertemuan dirinya dengan PDIP tak hanya membahas politik praktis. Bahkan SBY turut berharap pertemuan elit PDIP dan Demokrat dapat membawa keberkahan. Lantas AHY menyatakan dengan adanya pertemuan tersebut harus mempunyai tujuan yang sama, yakni turut bekerja sama demi kebaikan Indonesia. Lanjut di kawasan hutan kota Senayan, AHY turut membeberkan hasil pertemuan tertutup kedua pihak yang berlangsung sekira 1 jam. Sementara itu, Puan Maharani menyatakan pertemuan dirinya dan AHY memuat poin penting, yakni mereka turut bersepakat agar pemilu berjalan dengan damai dan gembira. Selain itu, menurut Puan Maharani, pertemuan kala itu bukan menjadi terakhir kalinya dan tetap harus menjaga tali silaturahmi. Pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi, jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu, karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teuku Rifki, dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik, sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti bertemu di kawasan Gelora Bung Karno pada hari ini Minggu 18 Juni. Dalam pertemuan kala itu AHY menyinggung hubungan kedua partai, yakni AHY menyatakan dahulu Demokrat dan PDIP sama-sama pernah menjadi partai penguasa dan oposisi. Seperti diketahui, hubungan PDIP dan Demokrat selama 2 dekade kerap berseberangan. Namun dengan adanya pertemuan tersebut, kini keduanya menjadi partai paripurna di Indonesia. Dilansir dari wartakotalive.com, Agus Harimurti mengatakan pertemuan keduanya menjadi bukti bahwa dalam politik berbeda pandangan dan gagasan merupakan suatu hal yang wajar. Sementara itu, Puan Maharani mengaku selama ini kerap berkomunikasi dengan keluarga SBY. Bahkan seusai bertemu, Puan mengungkapkan tak ingat waktu saat mengobrol dengan ketum Demokrat tersebut. Adapun pertemuan kala itu berlangsung sekira 1 jam. Puan menyatakan saat bertemu dengan AHY seperti kakak beradik. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani melakukan pertemuan untuk yang pertama kalinya di hutan kota Senayan pada Minggu 18 Juni 2023. Puan menceritakan sebelum bertemu dengan AHY, ia diingatkan ibunya yang merupakan Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar tidak tegang saat bertemu dengan AHY.
Megawati juga mengingatkan agar Puan banyak tersenyum saat bertemu dengan AHY. Puan mengatakan pesan ibunya itu langsung ia terapkan saat pagi tadi bertemu dengan AHY. Puan dan AHY membangun suasana silaturahmi yang akrab dan kekeluargaan saat pertemuan tadi. Dalam pertemuan yang sama, AHY juga mengungkap pesan dari ayahnya, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, sebelum AHY bertemu dengan Puan. AHY mengatakan SBY sangat berharap pertemuan elit PDIP dan Partai Demokrat tersebut bisa membawa keberkahan. AHY juga mengatakan ayahnya berpesan supaya pertemuannya dengan Puan tidak hanya membahas politik praktis saja, tapi juga membahas yang berkaitan dengan peran partai untuk kebaikan negeri. Adapun keduanya melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih 1 jam, didampingi oleh kader dari masing-masing partai. Pada pertemuan tersebut, keduanya membahas persiapan jelang pemilu 2024, dan Puan menekankan poin penting pertemuannya dengan AHY adalah untuk menyepakati agar pemilu 2024 berjalan damai dan gembira. Selain itu, pertemuan tersebut untuk menjaga silaturahmi antar partai agar tetap terus berjalan dengan baik. Figur bakal cawapres untuk masing-masing kandidat baca pres saat ini tengah dinantikan oleh sejumlah pihak. Sejumlah nama tokoh pun muncul dan masuk bursa cawapres bagi para kandidat capres, termasuk untuk baca pres usungan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Dikutip dari Tribun Bali, ditemui selesai konsolidasi internal pengurus PDIP Subali di Denpasar pada Sabtu 17 Juni, Ganjar mengungkap sejumlah kriteria bagi cawapresnya kelak. Hal ini bermula ketika awak media bertanya terkait kedekatan Ganjar dengan kaum muda, khususnya generasi Z. Ganjar pun ditanya apakah akan memasukkan kriteria sosok muda dalam figur cawapresnya nanti. Merespons pertanyaan tersebut, Ganjar menekankan meski dirinya dekat dengan anak-anak muda, namun ia tak selalu memilih dari golongan mereka. Menurutnya, hal yang terpenting adalah memiliki kesamaan visi misi dan mau bekerja sama. Ganjar lantas menekankan bahwa ia menginginkan sosok cawapres yang berjiwa muda. Adapun belakangan ini sejumlah nama telah masuk radar cawapres untuk Ganjar. Sebut saja Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, politisi Perindo Muhammad Zainul Masyidi atau TGB, hingga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Tidak selalu banyak anak muda pikirannya kuat, tapi banyak juga orang tua pikirannya muda. Yang penting jiwanya. Kalau jiwanya dia muda lebih bagus ya. Tapi banyak juga orang yang tokoh-tokoh sudah senior, dia punya jiwa muda dan dia paham. Paham itu bisa memahami persoalan secara holistik dan kemudian bisa menerjemahkan dalam sebuah keputusan yang sangat spesifik, lalu bersinggungan langsung dengan kelompok-kelompok itu. Maka itu menjadi concern kita karena kalau saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh mereka cukup unik, yang seringkali senior atau kami ini tidak bisa mendengarkan bagaimana ternyata mereka, kenapa ruang skater buat saya tidak ada, kenapa kami ini anak yang mampu membuat coding, kami ahli dalam coding gitu, tapi kami tidak pernah mendapatkan respon itu. Kemarin saya temukan ketika saya bertemu dengan anak-anak muda di Gerobokan gitu, dan mereka pelajar yang menyampaikan cerita itu, maka saya bilang ya kayaknya kamu harus ikut dengan saya. Temukan nanti dengan anak-anak kreatif lain. Itu baru dia. Pertemuan tertutup selama 1 jam antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pada Minggu 18 Juni telah menghasilkan sejumlah hal. Dikutip dari Tribun News, Puan menerangkan bahwa mereka tentu saja membahas mengenai gelaran Pileg dan Pilpres, baik sebelum atau sesudah. Puan menekankan sejumlah poin penting dalam pertemuannya dengan AHY, di antaranya adalah menyepakati agar pemilu berjalan damai dan gembira. Kedua partai juga sepakat agar silaturahmi harus terus berjalan baik. Puan menyebut siapapun sosok yang dipilih oleh rakyat maka harus dihormati dan dihargai. Hal yang sama juga disampaikan oleh AHY. AHY mengatakan Partai Demokrat sepakat gelaran pemilu dilaksanakan secara damai, sehingga tak ada polarisasi dan benturan keras antar masyarakat dampak dari pesta demokrasi tersebut. Sebagaimana diketahui, AHY dan Puan sebelum bertemu sama-sama melakukan lari pagi. Mereka kemudian bertemu sekitar pukul 8 pagi di kawasan hutan kota Senayan. Selesai sarapan, dilanjutkan komunikasi tertutup antar kedua partai selama 1 jam.
Dalam pertemuan ini juga tampak hadir sejumlah elit PDIP dan Demokrat, seperti Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsya, hingga anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akhirnya bertemu, yakni di Gelora Bung Karno pada hari ini Minggu 18 Juni 2023 pagi. Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yakni Tengku Rifki Harsya turut merespons baik pertemuan AHY dan Puan. Dilansir dari tribunnews.com, Tengku Rifki menyatakan pertemuan keduanya merupakan momentum penting dan babak baru politik Indonesia. Bahkan pihaknya turut menyadari pertemuan tersebut bisa mencegah perpecahan generasi muda dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Kendati AHY dan Puan berada di koalisi yang berbeda, kedua partai tersebut turut menghormati posisi politik masing-masing mengenai kontestasi Pilpres. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan pertemuan keduanya bertujuan untuk membangun dialog kepentingan bangsa. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini. PDIP dengan Demokrat akhirnya bertemu pada Minggu 18 Juni 2023 di Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan, Puan mengaku ada pesan yang dititipkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Puan menyebut Megawati mewanti-wanti jangan sampai ada ketegangan dalam pertemuan itu. Megawati berpesan agar pertemuan dipenuhi dengan senyuman dan kedamaian. Puan juga menyebut pertemuan ini menjadi pertama kalinya antara PDIP dan Demokrat. Namun ia memastikan pertemuan ini bukan menjadi yang terakhir. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum Pileg Pilpres, saat Pileg Pilpres, dan pasca Pileg dan Pilpres, bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang enggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah, nggak ada kayak wah tegang, nggak ada tegang, akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang nggak diri saya muda, masih boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas AHY, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Hutan Kota Senayan, Jakarta pada Minggu 18 Juni hari ini.
Kurang lebih selama 1 jam, kedua tokoh itu didampingi oleh kader masing-masing partai melakukan komunikasi secara tertutup. Seusai berkomunikasi, Puan dan AHY dalam konferensi persnya membeberkan apa saja yang kedua partainya ini bicarakan. Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana situasi sebelum dan pasca Pilpres mendatang. Informasi lebih lengkap akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Mario Sumampo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mario. Ya, selamat siang rekan Firda. Benar pada hari ini Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Hutan Kota Senayan pada Minggu pagi 18 Juni 2023 hari ini. Selama 1 jam kedua tokoh ini berkomunikasi didampingi kader masing-masing sembari melakukan sarapan pagi. Usai berkomunikasi, Puan dan AHY dalam konferensi persnya membeberkan apa saja yang mereka obrolkan selama 1 jam lebih itu. Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana situasi sebelum dan pasca Pilpres mendatang. Kedua parpol sama-sama sepakat dan berharap pemilu dapat berjalan lancar dan damai, serta tidak ada perpecahan baik di partai ataupun di dalam masyarakat. Selain itu juga diharapkan silaturahmi antar partai terus berjalan baik. Ini merupakan pertemuan pertama antara Puan dan AHY di tengah isu pencapresan yang terus bergulir. Namun begitu pertemuan hari ini tidak menitik beratkan soal cawapres maupun pembicaraan soal koalisi. Sebelum melakukan pertemuan, Puan dan AHY sama-sama melakukan lari pagi dan mereka berdua bertemu sekitar pukul 8.50 di kawasan Hutan Kota Senayan. Lalu kemudian mereka melakukan sarapan dan juga melakukan komunikasi tertutup selama 1 jam lebih. Turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bambang Urianto, politikus PDIP Andreas Hugo Pereira, dan Masinton Pasaribu. Sementara itu dari perwakilan Partai Demokrat ada hadir Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan, Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya, Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun, dan juga Wasekjen Partai Demokrat Sidik Bukrianto. Demikian Firda yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Deklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan koalisi perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah
catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial, kira-kira begitu. Dan yang terakhir terkait dengan putusan MK, saya pikir sama, kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baik, kesempatan cukup? Cukup ya, tadi. Oke, ya, saya kembalikan ke Mas Hasto. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini indahnya pertemuan yang memang penuh berkah. Dan terakhir tetap ada catatan penutup ini, meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya. Ada 6 pertanyaan yang luar biasa, 4 pertanyaan. Untuk itu Mbak Puan monggo untuk mengakhiri memberikan catatan penutup, kemudian Mas AHY baru kita foto bersama. Ya, catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Nah, amin, amin, amin. Dah itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas AHY monggo. Iya, saya nggak menyiapkan pantun, mungkin di Car Free Day berikutnya. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akhirnya bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di area Pelataran Senayan GBK, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Juni pagi. Dalam pernyataannya, Puan Maharani mengakui bahwa pertemuannya dengan AHY sangat dinantikan oleh sejumlah pihak termasuk oleh dirinya. Puan menerangkan bahwa politik selalu berjalan dinamis dan berkesinambungan, sehingga diperlukan pembicaraan yang berulang, bukan hanya sekali. Puan pun mengisyaratkan akan ada lagi komunikasi yang dibangun antara PDIP dan Demokrat. Hal ini dilakukan guna mencapai kesamaan dalam membangun bangsa. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akhirnya bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Pertemuan keduanya itu berlangsung di Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Juni 2023. Dalam pertemuan itu pun, keduanya pun saling bersalaman hingga melempar senyuman. Dikutip dari tribunnews.com, pertemuan AHY dan Puan itu terjadi seusai keduanya melakukan lari pagi secara terpisah. AHY tiba seusai berlari pagi dari kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, sedangkan Puan datang setelah lari dari Jalan Denpasar Kuningan, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan, Puan Maharani tampak menggunakan pakaian olahraga berwarna hitam senada dengan celananya. Sedangkan AHY mengenakan kaos olahraga berwarna biru dengan celana hitam. Selain AHY dan Puan, turut hadir Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto, dan politikus PDIP Andreas Hugo Pereira dan Masinton Pasaribu. Sementara itu, dari perwakilan Partai Demokrat yang hadir ada anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya. Kemudian ada Ketua DPP Partai Demokrat Johnson Sitindaun dan anggota DPR Didik Mukrianto. Puan dan AHY pun bersalaman dan saling melempar senyuman dalam momen tersebut. Namun belum diketahui apa yang akan dibahas dari pertemuan antara PDI Perjuangan dengan Demokrat itu. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menitipkan pesan ke Agus Harimurti Yudhoyono sebelum sang putra bertemu Puan Maharani di hutan kota Senayan pada Minggu 18 Juni 2023.
AHY mengatakan SBY kala itu berharap pertemuan dirinya dengan PDIP tak hanya membahas politik praktis. Bahkan SBY turut berharap pertemuan elit PDIP dan Demokrat dapat membawa keberkahan. Lantas AHY menyatakan dengan adanya pertemuan tersebut harus mempunyai tujuan yang sama, yakni turut bekerja sama demi kebaikan Indonesia. Lanjut di kawasan hutan Kota Senayan, AHY turut membeberkan hasil pertemuan tertutup kedua pihak yang berlangsung sekira 1 jam. Sementara itu, Puan Maharani menyatakan pertemuan dirinya dan AHY memuat poin penting, yakni mereka turut bersepakat agar pemilu berjalan dengan damai dan gembira. Selain itu, menurut Puan Maharani, pertemuan kala itu bukan menjadi terakhir kalinya dan tetap harus menjaga tali silaturahmi. Pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi, jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu, karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki, dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik, sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti bertemu di kawasan Gelora Bung Karno pada hari ini Minggu 18 Juni. Dalam pertemuan kala itu AHY menyinggung hubungan kedua partai, yakni AHY menyatakan dahulu Demokrat dan PDIP sama-sama pernah menjadi partai penguasa dan oposisi. Seperti diketahui, hubungan PDIP dan Demokrat selama 2 dekade kerap berseberangan. Namun dengan adanya pertemuan tersebut, kini keduanya menjadi partai paripurna di Indonesia. Dilansir dari wartakotalive.com, Agus Harimurti mengatakan pertemuan keduanya menjadi bukti bahwa dalam politik berbeda pandangan dan gagasan merupakan suatu hal yang wajar. Sementara itu, Puan Maharani mengaku selama ini kerap berkomunikasi dengan keluarga SBY. Bahkan seusai bertemu, Puan mengungkapkan tak ingat waktu saat mengobrol dengan ketum Demokrat tersebut. Adapun pertemuan kala itu berlangsung sekira 1 jam. Puan menyatakan saat bertemu dengan AHY seperti kakak beradik. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani melakukan pertemuan untuk yang pertama kalinya di Hutan Kota Senayan pada Minggu 18 Juni 2023. Puan menceritakan sebelum bertemu dengan AHY, ia diingatkan ibunya yang merupakan Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar tidak tegang saat bertemu dengan AHY. Megawati juga mengingatkan agar Puan banyak tersenyum saat bertemu dengan AHY. Puan mengatakan pesan ibunya itu langsung ia terapkan saat pagi tadi bertemu dengan AHY. Puan dan AHY membangun suasana silaturahmi yang akrab dan kekeluargaan saat pertemuan tadi. Dalam pertemuan yang sama, AHY juga mengungkap pesan dari ayahnya, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sebelum AHY bertemu dengan Puan. AHY mengatakan SBY sangat berharap pertemuan elit PDIP dan Partai Demokrat tersebut bisa membawa keberkahan. AHY juga mengatakan ayahnya berpesan supaya pertemuannya dengan Puan tidak hanya membahas politik praktis saja, tapi juga membahas yang berkaitan dengan peran partai untuk kebaikan negeri. Adapun keduanya melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih 1 jam, didampingi oleh kader dari masing-masing partai. Pada pertemuan tersebut, keduanya membahas persiapan jelang pemilu 2024, dan Puan menekankan poin penting pertemuannya dengan AHY adalah untuk menyepakati agar pemilu 2024 berjalan damai dan gembira. Selain itu, pertemuan tersebut untuk menjaga silaturahmi antar partai agar tetap terus berjalan dengan baik.
Figur bakal cawapres untuk masing-masing kandidat baca pres saat ini tengah dinantikan oleh sejumlah pihak. Sejumlah nama tokoh pun muncul dan masuk bursa cawapres bagi para kandidat capres, termasuk untuk baca pres usungan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Dikutip dari Tribun Bali, ditemui selesai konsolidasi internal pengurus PDIP Subali di Denpasar pada Sabtu 17 Juni, Ganjar mengungkap sejumlah kriteria bagi cawapresnya kelak. Hal ini bermula ketika awak media bertanya terkait kedekatan Ganjar dengan kaum muda, khususnya generasi Z. Ganjar pun ditanya apakah akan memasukkan kriteria sosok muda dalam figur cawapresnya nanti. Merespons pertanyaan tersebut, Ganjar menekankan meski dirinya dekat dengan anak-anak muda, namun ia tak selalu memilih dari golongan mereka. Menurutnya, hal yang terpenting adalah memiliki kesamaan visi misi dan mau bekerja sama. Ganjar lantas menekankan bahwa ia menginginkan sosok cawapres yang berjiwa muda. Adapun belakangan ini sejumlah nama telah masuk radar cawapres untuk Ganjar. Sebut saja Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, politisi Perindo Muhammad Zainul Masyidi atau TGB, hingga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Tidak selalu banyak anak muda pikirannya kuat, tapi banyak juga orang tua pikirannya muda. Yang penting jiwanya. Kalau jiwanya dia muda lebih bagus ya. Tapi banyak juga orang yang tokoh-tokoh sudah senior, dan dia punya jiwa muda dan dia paham itu bisa memahami persoalan secara holistik dan kemudian bisa menerjemahkan dalam sebuah keputusan yang sangat spesifik, lalu bersinggungan langsung dengan kelompok-kelompok itu. Maka itu menjadi concern kita karena kalau saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh mereka cukup unik, yang seringkali senior atau kami ini tidak bisa mendengarkan bagaimana ternyata mereka, kenapa ruang skaters buat saya tidak ada, kenapa kami ini anak yang mampu membuat coding, kami ahli dalam coding gitu, tapi kami tidak pernah mendapatkan respon itu. Kemarin saya temukan ketika saya bertemu dengan anak-anak muda di Gerobogan gitu, dan mereka pelajar yang menyampaikan cerita itu, maka saya bilang ya kayaknya kamu harus ikut dengan saya. Temukan nanti dengan anak-anak kreatif lain. Itu baru dia. Pertemuan tertutup selama 1 jam antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pada Minggu 18 Juni telah menghasilkan sejumlah hal. Dikutip dari Tribun News, Puan menerangkan bahwa mereka tentu saja membahas mengenai gelaran Pileg dan Pilpres, baik sebelum atau sesudah. Puan menekankan sejumlah poin penting dalam pertemuannya dengan AHY, di antaranya adalah menyepakati agar pemilu berjalan damai dan gembira. Kedua partai juga sepakat agar silaturahmi harus terus berjalan baik. Puan menyebut siapapun sosok yang dipilih oleh rakyat maka harus dihormati dan dihargai. Hal yang sama juga disampaikan oleh AHY. AHY mengatakan Partai Demokrat sepakat gelaran pemilu dilaksanakan secara damai, sehingga tak ada polarisasi dan benturan keras antar masyarakat dampak dari pesta demokrasi tersebut. Sebagaimana diketahui, AHY dan Puan sebelum bertemu sama-sama melakukan lari pagi. Mereka kemudian bertemu sekitar pukul 8 pagi di kawasan hutan kota Senayan. Selesai sarapan, dilanjutkan komunikasi tertutup antar kedua partai selama 1 jam. Dalam pertemuan ini juga tampak hadir sejumlah elit PDIP dan Demokrat, seperti Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsha, hingga anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akhirnya bertemu, yakni di Gelora Bung Karno pada hari ini Minggu 18 Juni 2023 pagi. Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yakni Tengku Rifki Harsha turut merespons baik pertemuan AHY dan Puan. Dilansir dari tribunnews.com, Tengku Rifki menyatakan pertemuan keduanya merupakan momentum penting dan babak baru politik Indonesia. Bahkan pihaknya turut menyadari pertemuan tersebut bisa mencegah perpecahan generasi muda dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Kendati AHY dan Puan berada di koalisi yang berbeda, kedua partai tersebut turut menghormati posisi politik masing-masing mengenai kontestasi Pilpres. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan pertemuan keduanya bertujuan untuk membangun dialog kepentingan bangsa. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini.
PDIP dengan Demokrat akhirnya bertemu pada Minggu 18 Juni 2023 di Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan, Puan mengaku ada pesan yang dititipkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Puan menyebut Megawati mewanti-wanti jangan sampai ada ketegangan dalam pertemuan itu. Megawati berpesan agar pertemuan dipenuhi dengan senyuman dan kedamaian. Puan juga menyebut pertemuan ini menjadi pertama kalinya antara PDIP dan Demokrat. Namun ia memastikan pertemuan ini bukan menjadi yang terakhir. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum Pileg Pilpres, saat Pileg Pilpres, dan pasca Pileg dan Pilpres, bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang enggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah, nggak ada kayak wah tegang, nggak ada tegang, akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang nggak diri saya muda, masih boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas AHY, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Hutan Kota Senayan, Jakarta pada Minggu 18 Juni hari ini. Kurang lebih selama 1 jam, kedua tokoh itu didampingi oleh kader masing-masing partai melakukan komunikasi secara tertutup. Selesai berkomunikasi, Puan dan AHY dalam konferensi persnya memberikan apa saja yang kedua partainya ini bicarakan. Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana situasi sebelum dan pasca Pilpres mendatang. Informasi lebih lengkap akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Mario Sumampo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mario. Ya, selamat siang rekan Firda. Benar pada hari ini Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Hutan Kota Senayan pada Minggu pagi 18 Juni 2023 hari ini. Selama 1 jam kedua tokoh ini berkomunikasi didampingi kader masing-masing sembari melakukan sarapan pagi. Usai berkomunikasi, Puan dan AHY dalam konferensi persnya membeberkan apa saja yang mereka obrolkan selama 1 jam lebih itu. Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana situasi sebelum dan pasca Pilpres mendatang. Kedua parpol sama-sama sepakat dan berharap pemilu dapat berjalan lancar dan damai, serta tidak ada perpecahan baik di partai ataupun di dalam masyarakat. Selain itu juga diharapkan silaturahmi antar partai terus berjalan baik. Ini merupakan pertemuan pertama antara Puan dan AHY di tengah isu pencapresan yang terus bergulir. Namun begitu pertemuan hari ini tidak menitik beratkan soal capres-cawapres maupun pembicaraan soal koalisi. Sebelum melakukan pertemuan, Puan dan AHY melakukan
sama-sama melakukan lari pagi dan mereka berdua bertemu sekitar pukul 8.50 di kawasan Hutan Kota Senayan. Lalu kemudian mereka melakukan sarapan dan juga melakukan komunikasi tertutup selama 1 jam lebih. Turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bambang Urianto, politikus PDIP Andreas Hugo Pereira, dan Masinton Pasaribu. Sementara itu dari perwakilan Partai Demokrat ada hadir Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan, Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya, Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun, dan juga Wasekjen Partai Demokrat Didik Bukrianto. Demikian Firda yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Deklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan Koalisi Perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi, jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu, karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki, dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik, sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial, kira-kira begitu. Dan yang terakhir, terkait dengan putusan MK, saya pikir sama, kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baik, kesempatan cukup? Cukup ya, tadi. Oke, ya, saya kembalikan ke Mas Hasto. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini indahnya pertemuan yang memang penuh berkah. Dan terakhir tetap ada catatan penutup ini, meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya. Ada 6 pertanyaan yang luar biasa, 4 pertanyaan. Untuk itu Mbak Puan monggo untuk mengakhiri, memberikan catatan penutup, kemudian Mas AHY baru kita foto bersama.
Ya catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Nah, amin, amin, amin. Dah itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas Ahaye, monggo. Iya, saya nggak menyiapkan pantun, mungkin di Car Free Day berikutnya. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akhirnya bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di area Pelataran Senayan GBK, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Juni pagi. Dalam pernyataannya, Puan Maharani mengakui bahwa pertemuannya dengan AHY sangat dinantikan oleh sejumlah pihak termasuk oleh dirinya. Puan menerangkan bahwa politik selalu berjalan dinamis dan berkesinambungan, sehingga diperlukan pembicaraan yang berulang, bukan hanya sekali. Puan pun mengisyaratkan akan ada lagi komunikasi yang dibangun antara PDIP dan Demokrat. Hal ini dilakukan guna mencapai kesamaan dalam membangun bangsa. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akhirnya bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Pertemuan keduanya itu berlangsung di Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Juni 2023. Dalam pertemuan itu pun, keduanya pun saling bersalaman hingga melempar senyuman. Dikutip dari tribunnews.com, pertemuan AHY dan Puan itu terjadi seusai keduanya melakukan lari pagi secara terpisah. AHY tiba seusai berlari pagi dari kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, sedangkan Puan datang setelah lari dari Jalan Denpasar Kuningan, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan, Puan Maharani tampak menggunakan pakaian olahraga berwarna hitam senada dengan celananya. Sedangkan AHY mengenakan kaos olahraga berwarna biru dengan celana hitam. Selain AHY dan Puan, turut hadir Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto, dan politikus PDIP Andreas Hugo Pereira dan Masinton Pasaribu. Sementara itu, dari perwakilan Partai Demokrat yang hadir ada anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya. Kemudian ada Ketua DPP Partai Demokrat Johnson Sitindaun dan anggota DPR Didik Mukrianto. Puan dan AHY pun bersalaman dan saling melempar senyuman dalam momen tersebut. Namun belum diketahui apa yang akan dibahas dari pertemuan antara PDI Perjuangan dengan Demokrat itu. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menitipkan pesan ke Agus Harimurti Yudhoyono sebelum sang putra bertemu Puan Maharani di hutan kota Senayan pada Minggu 18 Juni 2023. AHY mengatakan SBY kala itu berharap pertemuan dirinya dengan PDIP tak hanya membahas politik praktis. Bahkan SBY turut berharap pertemuan elit PDIP dan Demokrat dapat membawa keberkahan. Lantas AHY menyatakan dengan adanya pertemuan tersebut harus mempunyai tujuan yang sama, yakni turut bekerja sama demi kebaikan Indonesia. Lanjut di kawasan hutan kota Senayan, AHY turut membeberkan hasil pertemuan tertutup kedua pihak yang berlangsung sekira 1 jam. Sementara itu, Puan Maharani menyatakan pertemuan dirinya dan AHY memuat poin penting, yakni mereka turut bersepakat agar pemilu berjalan dengan damai dan gembira. Selain itu, menurut Puan Maharani, pertemuan kala itu bukan menjadi terakhir kalinya dan tetap harus menjaga tali silaturahmi. Pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi, jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu, karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teuku Rifki, dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik, sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik,
tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti bertemu di kawasan Gelora Bung Karno pada hari ini Minggu 18 Juni. Dalam pertemuan kala itu AHY menyinggung hubungan kedua partai, yakni AHY menyatakan dahulu Demokrat dan PDIP sama-sama pernah menjadi partai penguasa dan oposisi. Seperti diketahui hubungan PDIP dan Demokrat selama 2 dekade kerap berseberangan. Namun dengan adanya pertemuan tersebut kini keduanya menjadi partai paripurna di Indonesia. Dilansir dari wartakotalive.com, Agus Harimurti mengatakan pertemuan keduanya menjadi bukti bahwa dalam politik berbeda pandangan dan gagasan merupakan suatu hal yang wajar. Sementara itu Puan Maharani mengaku selama ini kerap berkomunikasi dengan keluarga SBY. Bahkan seusai bertemu, Puan mengungkapkan tak ingat waktu saat mengobrol dengan ketum Demokrat tersebut. Adapun pertemuan kala itu berlangsung sekira 1 jam. Puan menyatakan saat bertemu dengan AHY seperti kakak beradik. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani melakukan pertemuan untuk yang pertama kalinya di Hutan Kota Senayan pada Minggu 18 Juni 2023. Puan menceritakan sebelum bertemu dengan AHY, ia diingatkan ibunya yang merupakan Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar tidak tegang saat bertemu dengan AHY. Megawati juga mengingatkan agar Puan banyak tersenyum saat bertemu dengan AHY. Puan mengatakan pesan ibunya itu langsung ia terapkan saat pagi tadi bertemu dengan AHY. Puan dan AHY membangun suasana silaturahmi yang akrab dan kekeluargaan saat pertemuan tadi. Dalam pertemuan yang sama, AHY juga mengungkap pesan dari ayahnya, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sebelum AHY bertemu dengan Puan. AHY mengatakan SBY sangat berharap pertemuan elit PDIP dan Partai Demokrat tersebut bisa membawa keberkahan. AHY juga mengatakan ayahnya berpesan supaya pertemuannya dengan Puan tidak hanya membahas politik praktis saja, tapi juga membahas yang berkaitan dengan peran partai untuk kebaikan negeri. Adapun keduanya melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih 1 jam, didampingi oleh kader dari masing-masing partai. Pada pertemuan tersebut, keduanya membahas persiapan jelang pemilu 2024, dan Puan menekankan poin penting pertemuannya dengan AHY adalah untuk menyepakati agar pemilu 2024 berjalan damai dan gembira. Selain itu, pertemuan tersebut untuk menjaga silaturahmi antar partai agar tetap terus berjalan dengan baik. Figur bakal cawapres untuk masing-masing kandidat baca pres saat ini tengah dinantikan oleh sejumlah pihak. Sejumlah nama tokoh pun muncul dan masuk bursa cawapres bagi para kandidat capres, termasuk ketua baca pres usungan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Dikutip dari Tribun Bali, ditemui selesai konsolidasi internal pengurus PDIP Subali di Denpasar pada Sabtu 17 Juni, Ganjar mengungkap sejumlah kriteria bagi cawapresnya kelak. Hal ini bermula ketika awak media bertanya terkait kedekatan Ganjar dengan kaum muda, khususnya generasi Z. Ganjar pun ditanya apakah akan memasukkan kriteria sosok muda dalam figur cawapresnya nanti. Merespons pertanyaan tersebut, Ganjar menekankan meski dirinya dekat dengan anak-anak muda, namun ia tak selalu memilih dari golongan mereka. Menurutnya, hal yang terpenting adalah memiliki kesamaan visi misi dan mau bekerja sama. Ganjar lantas menekankan bahwa ia menginginkan sosok cawapres yang berjiwa muda. Adapun belakangan ini sejumlah nama telah masuk radar cawapres untuk Ganjar. Sebut saja Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, politisi Perindo Muhammad Zainul Masyidi atau TGB, hingga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Tidak selalu banyak anak muda pikirannya kuat, tapi banyak juga orang tua pikirannya muda. Yang penting jiwanya. Kalau jiwanya dia muda lebih bagus ya. Tapi banyak juga orang yang tokoh-tokoh sudah senior, dia punya jiwa muda dan dia paham. Paham itu bisa memahami persoalan secara holistik dan kemudian bisa menerjemahkan dalam sebuah keputusan yang sangat spesifik, lalu bersinggungan langsung dengan kelompok-kelompok itu. Maka itu menjadi concern kita karena kalau saya mendengarkan
apa yang disampaikan oleh mereka cukup unik, yang seringkali senior atau kami ini tidak bisa mendengarkan. Bagaimana ternyata mereka, kenapa ruang skaters buat saya tidak ada? Kenapa kami ini anak yang mampu membuat coding, kami ahli dalam coding gitu, tapi kami tidak pernah mendapatkan respon itu. Kemarin saya temukan ketika saya bertemu dengan anak-anak muda di Gerobokan gitu, dan mereka pelajar yang menyampaikan cerita itu. Maka saya bilang ya, kayaknya kamu harus ikut dengan saya. Kita temukan nanti dengan anak-anak kreatif lain. Itu baru dia. Pertemuan tertutup selama 1 jam antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pada Minggu 18 Juni telah menghasilkan sejumlah hal. Dikutip dari Tribun News, Puan menerangkan bahwa mereka tentu saja membahas mengenai gelaran Pileg dan Pilpres, baik sebelum atau sesudah. Puan menekankan sejumlah poin penting dalam pertemuannya dengan AHY, di antaranya adalah menyepakati agar pemilu berjalan damai dan gembira. Kedua partai juga sepakat agar silaturahmi harus terus berjalan baik. Puan menyebut siapapun sosok yang dipilih oleh rakyat maka harus dihormati dan dihargai. Hal yang sama juga disampaikan oleh AHY. AHY mengatakan Partai Demokrat sepakat gelaran pemilu dilaksanakan secara damai sehingga tak ada polarisasi dan benturan keras antar masyarakat dampak dari pesta demokrasi tersebut. Sebagaimana diketahui, AHY dan Puan sebelum bertemu sama-sama melakukan lari pagi. Mereka kemudian bertemu sekitar pukul 8 pagi di kawasan hutan kota Senayan. Selesai sarapan, dilanjutkan komunikasi tertutup antar kedua partai selama 1 jam. Dalam pertemuan ini juga tampak hadir sejumlah elit PDIP dan Demokrat, seperti Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsya, hingga anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akhirnya bertemu, yakni di Gelora Bung Karno pada hari ini Minggu 18 Juni 2023 pagi. Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yakni Tengku Rifki Harsya turut merespons baik pertemuan AHY dan Puan. Dilansir dari tribunnews.com, Tengku Rifki menyatakan pertemuan keduanya merupakan momentum penting dan babak baru politik Indonesia. Bahkan pihaknya turut menyadari pertemuan tersebut bisa mencegah perpecahan generasi muda dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Kendati AHY dan Puan berada di koalisi yang berbeda, kedua partai tersebut turut menghormati posisi politik masing-masing mengenai kontestasi Pilpres. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan pertemuan keduanya bertujuan untuk membangun dialog kepentingan bangsa. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini. PDIP dengan Demokrat akhirnya bertemu pada Minggu 18 Juni 2023 di Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan, Puan mengaku ada pesan yang dititipkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Puan menyebut Megawati mewanti-wanti jangan sampai ada ketegangan dalam pertemuan itu. Megawati berpesan agar pertemuan dipenuhi dengan senyuman dan kedamaian. Puan juga menyebut pertemuan ini menjadi pertama kalinya antara PDIP dan Demokrat. Namun ia memastikan pertemuan ini bukan menjadi yang terakhir. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum Pileg Pilpres, saat Pileg Pilpres, dan pasca Pileg dan Pilpres. Bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini ada kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega.
pesennya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum, nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang nggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan, nah nggak ada kayak wah tegang, nggak ada tegang, akrab kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang nggak diri saya muda, masih boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas Ahaye, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Hutan Kota Senayan, Jakarta pada Minggu 18 Juni hari ini. Kurang lebih selama 1 jam, kedua tokoh itu didampingi oleh kader masing-masing partai melakukan komunikasi secara tertutup. Selesai berkomunikasi, Puan dan AHY dalam konferensi persnya memberikan apa saja yang kedua partainya ini bicarakan. Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana situasi sebelum dan pasca Pilpres mendatang. Informasi lebih lengkap akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Mario Sumampo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mario. Ya, selamat siang rekan Firda. Benar pada hari ini Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Hutan Kota Senayan pada Minggu pagi 18 Juni 2023 hari ini. Selama 1 jam kedua tokoh ini berkomunikasi didampingi kader masing-masing sembari melakukan sarapan pagi. Usai berkomunikasi, Puan dan AHY dalam konferensi persnya membeberkan apa saja yang mereka obrolkan selama 1 jam lebih itu. Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana situasi sebelum dan pasca Pilpres mendatang. Kedua parpol sama-sama sepakat dan berharap pemilu dapat berjalan lancar dan damai, serta tidak ada perpecahan baik di partai ataupun di dalam masyarakat. Selain itu juga diharapkan silaturahmi antar partai terus berjalan baik. Ini merupakan pertemuan pertama antara Puan dan AHY di tengah isu pencapresan yang terus bergulir. Namun begitu pertemuan hari ini tidak menitik beratkan soal cawapres maupun pembicaraan soal koalisi. Sebelum melakukan pertemuan, Puan dan AHY sama-sama melakukan lari pagi dan mereka berdua bertemu sekitar pukul 8.50 di kawasan Hutan Kota Senayan. Lalu kemudian mereka melakukan sarapan dan juga melakukan komunikasi tertutup selama 1 jam lebih. Turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bambang Urianto, politikus PDIP Andreas Hugo Pereira, dan Masinton Pasaribu. Sementara itu dari perwakilan Partai Demokrat ada hadir Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan, Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha, Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun, dan juga Wasekjen Partai Demokrat Sidik Bukrianto. Demikian Firda yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Deklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan koalisi perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri.
PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial, kira-kira begitu. Dan yang terakhir, terkait dengan putusan MK, saya pikir sama, kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baik, kesempatan cukup? Cukup ya, tadi. Oke, ya, saya kembalikan ke Mas Hasto. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini indahnya pertemuan yang memang penuh berkah. Dan terakhir tetap ada catatan penutup ini, meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya. Ada 6 pertanyaan yang luar biasa, 4 pertanyaan. Untuk itu Mbak Puan monggo untuk mengakhiri memberikan catatan penutup, kemudian Mas AHY baru kita foto bersama. Ya, catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Nah, amin, amin, amin. Dah itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas AHY monggo. Iya. Saya nggak menyiapkan pantun, mungkin di Car Free Day berikutnya. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akhirnya bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di area Pelataran Senayan GBK, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Juni pagi. Dalam pernyataannya, Puan Maharani mengakui bahwa pertemuannya dengan AHY sangat dinantikan oleh sejumlah pihak termasuk oleh dirinya. Puan menerangkan bahwa politik selalu berjalan dinamis dan berkesinambungan, sehingga diperlukan pembicaraan yang berulang, bukan hanya sekali. Puan pun mengisyaratkan akan ada lagi komunikasi yang dibangun antara PDIP dan Demokrat. Hal ini dilakukan guna mencapai kesamaan dalam membangun bangsa. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akhirnya bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Pertemuan keduanya itu berlangsung di Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Juni 2023. Dalam pertemuan itu pun, keduanya pun saling bersalaman hingga melempar senyuman. Dikutip dari tribunnews.com, pertemuan AHY dan Puan itu terjadi seusai keduanya melakukan lari pagi secara terpisah. AHY tiba seusai berlari pagi dari kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, sedangkan Puan datang setelah lari dari Jalan Denpasar Kuningan, Jakarta Pusat.
Berdasarkan pantauan, Puan Maharani tampak menggunakan pakaian olahraga berwarna hitam senada dengan celananya. Sedangkan AHY mengenakan kaos olahraga berwarna biru dengan celana hitam. Selain AHY dan Puan, turut hadir Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto, dan politikus PDIP Andreas Hugo Pereira dan Masinton Pasaribu. Sementara itu, dari perwakilan Partai Demokrat yang hadir ada anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya. Kemudian ada Ketua DPP Partai Demokrat Johnson Sitindaun dan anggota DPR Didik Mukrianto. Puan dan AHY pun bersalaman dan saling melempar senyuman dalam momen tersebut. Namun belum diketahui apa yang akan dibahas dari pertemuan antara PD Perjuangan dengan Demokrat itu. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menitipkan pesan ke Agus Harimurti Yudhoyono sebelum sang putra bertemu Puan Maharani di hutan kota Senayan pada Minggu 18 Juni 2023. AHY mengatakan SBY kala itu berharap pertemuan dirinya dengan PDIP tak hanya membahas politik praktis. Bahkan SBY turut berharap pertemuan elit PDIP dan Demokrat dapat membawa keberkahan. Lantas AHY menyatakan dengan adanya pertemuan tersebut harus mempunyai tujuan yang sama, yakni turut bekerja sama demi kebaikan Indonesia. Lanjut di kawasan hutan kota Senayan, AHY turut membeberkan hasil pertemuan tertutup kedua pihak yang berlangsung sekira 1 jam. Sementara itu, Puan Maharani menyatakan pertemuan dirinya dan AHY memuat poin penting, yakni mereka turut bersepakat agar pemilu berjalan dengan damai dan gembira. Selain itu, menurut Puan Maharani, pertemuan kala itu bukan menjadi terakhir kalinya dan tetap harus menjaga tali silaturahmi. Pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi, jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu, karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teuku Rifki, dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik, sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti bertemu di kawasan Gelora Bung Karno pada hari ini Minggu 18 Juni. Dalam pertemuan kala itu AHY menyinggung hubungan kedua partai, yakni AHY menyatakan dahulu Demokrat dan PDIP sama-sama pernah menjadi partai penguasa dan oposisi. Seperti diketahui, hubungan PDIP dan Demokrat selama 2 dekade kerap berseberangan. Namun dengan adanya pertemuan tersebut, kini keduanya menjadi partai paripurna di Indonesia. Dilansir dari wartakotalive.com, Agus Harimurti mengatakan pertemuan keduanya menjadi bukti bahwa dalam politik berbeda pandangan dan gagasan merupakan suatu hal yang wajar. Sementara itu, Puan Maharani mengaku selama ini kerap berkomunikasi dengan keluarga SBY. Bahkan seusai bertemu, Puan mengungkapkan tak ingat waktu saat mengobrol dengan ketum Demokrat tersebut. Adapun pertemuan kala itu berlangsung sekira 1 jam. Puan menyatakan saat bertemu dengan AHY seperti kakak beradik. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani melakukan pertemuan untuk yang pertama kalinya di hutan kota Senayan pada Minggu 18 Juni 2023. Puan menceritakan sebelum bertemu dengan AHY, ia diingatkan ibunya yang merupakan Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar tidak tegang saat bertemu dengan AHY. Megawati juga mengingatkan agar Puan banyak tersenyum saat bertemu dengan AHY.
Puan mengatakan pesan ibunya itu langsung ia terapkan saat pagi tadi bertemu dengan AHY. Puan dan AHY membangun suasana silaturahmi yang akrab dan kekeluargaan saat pertemuan tadi. Dalam pertemuan yang sama, AHY juga mengungkap pesan dari ayahnya, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, sebelum AHY bertemu dengan Puan. AHY mengatakan SBY sangat berharap pertemuan elit PDIP dan Partai Demokrat tersebut bisa membawa keberkahan. AHY juga mengatakan ayahnya berpesan supaya pertemuannya dengan Puan tidak hanya membahas politik praktis saja, tapi juga membahas yang berkaitan dengan peran partai untuk kebaikan negeri. Adapun keduanya melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih 1 jam, didampingi oleh kader dari masing-masing partai. Pada pertemuan tersebut, keduanya membahas persiapan jelang pemilu 2024, dan Puan menekankan poin penting pertemuannya dengan AHY adalah untuk menyepakati agar pemilu 2024 berjalan damai dan gembira. Selain itu, pertemuan tersebut untuk menjaga silaturahmi antar partai agar tetap terus berjalan dengan baik. Figur bakal cawapres untuk masing-masing kandidat baca pres saat ini tengah dinantikan oleh sejumlah pihak. Sejumlah nama tokoh pun muncul dan masuk bursa cawapres bagi para kandidat capres, termasuk untuk baca pres usungan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Dikutip dari Tribun Bali, ditemui selesai konsolidasi internal pengurus PDIP Subali di Denpasar pada Sabtu 17 Juni, Ganjar mengungkap sejumlah kriteria bagi cawapresnya kelak. Hal ini bermula ketika awak media bertanya terkait kedekatan Ganjar dengan kaum muda, khususnya generasi Z. Ganjar pun ditanya apakah akan memasukkan kriteria sosok muda dalam figur cawapresnya nanti. Merespons pertanyaan tersebut, Ganjar menekankan meski dirinya dekat dengan anak-anak muda, namun ia tak selalu memilih dari golongan mereka. Menurutnya, hal yang terpenting adalah memiliki kesamaan visi misi dan mau bekerja sama. Ganjar lantas menekankan bahwa ia menginginkan sosok cawapres yang berjiwa muda. Adapun belakangan ini sejumlah nama telah masuk radar cawapres untuk Ganjar. Sebut saja Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, politisi Perindo Muhammad Zainul Masyidi atau TGB, hingga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Tidak selalu banyak anak muda pikirannya kuat, tapi banyak juga orang tua pikirannya muda. Yang penting jiwanya. Kalau jiwanya dia muda lebih bagus ya. Tapi banyak juga orang yang tokoh-tokoh sudah senior, dan dia punya jiwa muda dan dia paham itu bisa memahami persoalan secara holistik dan kemudian bisa menerjemahkan dalam sebuah keputusan yang sangat spesifik, lalu bersinggungan langsung dengan kelompok-kelompok itu. Maka itu menjadi concern kita karena kalau saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh mereka cukup unik, yang seringkali senior atau kami ini tidak bisa mendengarkan bagaimana ternyata mereka, kenapa ruang skaters buat saya tidak ada, kenapa kami ini anak yang mampu membuat coding, kami ahli dalam coding itu, tapi kami tidak pernah mendapatkan respon itu. Kemarin saya temukan ketika saya bertemu dengan anak-anak muda di Gerobokan gitu, dan mereka pelajar yang menyampaikan cerita itu, maka saya bilang ya kayaknya kamu harus ikut dengan saya. Temukan nanti dengan anak-anak kreatif lain. Itu baru dia. Pertemuan tertutup selama 1 jam antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pada Minggu 18 Juni telah menghasilkan sejumlah hal. Dikutip dari Tribun News, Puan menerangkan bahwa mereka tentu saja membahas mengenai gelaran Pileg dan Pilpres, baik sebelum atau sesudah. Puan menekankan sejumlah poin penting dalam pertemuannya dengan AHY, di antaranya adalah menyepakati agar pemilu berjalan damai dan gembira. Kedua partai juga sepakat agar silaturahmi harus terus berjalan baik. Puan menyebut siapapun sosok yang dipilih oleh rakyat maka harus dihormati dan dihargai. Hal yang sama juga disampaikan oleh AHY. AHY mengatakan Partai Demokrat sepakat gelaran pemilu dilaksanakan secara damai, sehingga tak ada polarisasi dan benturan keras antar masyarakat dampak dari pesta demokrasi tersebut. Sebagaimana diketahui, AHY dan Puan sebelum bertemu sama-sama melakukan lari pagi. Mereka kemudian bertemu sekitar pukul 8 pagi di kawasan hutan kota Senayan. Selesai sarapan, dilanjutkan komunikasi tertutup antar kedua partai selama 1 jam. Dalam pertemuan ini juga tampak hadir sejumlah elit PDIP dan Demokrat.
Seperti Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsya, hingga anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akhirnya bertemu, yakni di Gelora Bung Karno pada hari ini Minggu 18 Juni 2023 pagi. Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yakni Tengku Rifki Harsya turut merespons baik pertemuan AHY dan Puan. Dilansir dari tribunnews.com, Tengku Rifki menyatakan pertemuan keduanya merupakan momentum penting dan babak baru politik Indonesia. Bahkan pihaknya turut menyadari pertemuan tersebut bisa mencegah perpecahan generasi muda dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Kendati AHY dan Puan berada di koalisi yang berbeda, kedua partai tersebut turut menghormati posisi politik masing-masing mengenai kontestasi Pilpres. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan pertemuan keduanya bertujuan untuk membangun dialog kepentingan bangsa. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini. PDIP dengan Demokrat akhirnya bertemu pada Minggu 18 Juni 2023 di Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan, Puan mengaku ada pesan yang dititipkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Puan menyebut Megawati mewanti-wanti jangan sampai ada ketegangan dalam pertemuan itu. Megawati berpesan agar pertemuan dipenuhi dengan senyuman dan kedamaian. Puan juga menyebut pertemuan ini menjadi pertama kalinya antara PDIP dan Demokrat. Namun ia memastikan pertemuan ini bukan menjadi yang terakhir. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum Pileg Pilpres, saat Pileg Pilpres, dan pasca Pileg dan Pilpres, bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang enggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah, nggak ada kayak wah tegang, nggak ada tegang, akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang nggak diri saya muda, masih boleh ya, boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas AHY, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Hutan Kota Senayan, Jakarta pada Minggu 18 Juni hari ini. Kurang lebih selama 1 jam, kedua tokoh itu didampingi oleh kader masing-masing partai melakukan komunikasi secara tertutup. Selesai berkomunikasi, Puan dan AHY dalam konferensi persnya memberikan apa saja yang kedua partainya ini bicarakan. Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana situasi sebelum dan pasca Pilpres mendatang. Informasi lebih lengkap akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Mario Sumampo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mario.
Ya, selamat siang rekan Firda. Benar pada hari ini Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu di Hutan Kota Senayan pada Minggu pagi 18 Juni 2023 hari ini. Selama 1 jam, kedua tokoh ini berkomunikasi didampingi kader masing-masing sembari melakukan sarapan pagi. Usai berkomunikasi, Puan dan AHY dalam konferensi persnya membeberkan apa saja yang mereka obrolkan selama 1 jam lebih itu. Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana situasi sebelum dan pasca Pilpres mendatang. Kedua parpol sama-sama sepakat dan berharap pemilu dapat berjalan lancar dan damai, serta tidak ada perpecahan baik di partai ataupun di dalam masyarakat. Selain itu juga diharapkan silaturahmi antar partai terus berjalan baik. Ini merupakan pertemuan pertama antara Puan dan AHY di tengah isu pencapresan yang terus bergulir. Namun begitu pertemuan hari ini tidak menitik beratkan soal capres-cawapres maupun pembicaraan soal koalisi. Sebelum melakukan pertemuan, Puan dan AHY sama-sama melakukan lari pagi dan mereka berdua bertemu sekitar pukul 8.50 di kawasan Hutan Kota Senayan. Lalu kemudian mereka melakukan sarapan dan juga melakukan komunikasi tertutup selama 1 jam lebih. Turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bambang Urianto, politikus PDIP Andreas Hugo Pereira, dan Mas Hinton Pasaribu. Sementara itu dari perwakilan Partai Demokrat ada hadir Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan, Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha, Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun, dan juga Wasekjen Partai Demokrat Sidik Bukrianto. Demikian Firda yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Deklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan koalisi perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya, dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki, dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira begitu. Dan yang terakhir, terkait dengan putusan MK, saya pikir sama, kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu
persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baik, kesempatan cukup? Cukup ya, tadi. Oke, ya, saya kembalikan ke Mas Hasto. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini indahnya pertemuan yang memang penuh berkah. Dan terakhir tetap ada catatan penutup ini, meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya. Ada 6 pertanyaan yang luar biasa, 4 pertanyaan. Begitu Mbak Puan, monggo untuk mengakhiri memberikan catatan penutup, kemudian Mas AHY baru kita foto bersama. Ya, catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Nah, amin, amin, amin. Dah itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas AHY, monggo. Iya, saya nggak menyiapkan pantun, mungkin di Car Free Day berikutnya. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akhirnya bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di area Pelataran Senayan GBK, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Juni pagi. Dalam pernyataannya, Puan Maharani mengakui bahwa pertemuannya dengan AHY sangat dinantikan oleh sejumlah pihak termasuk oleh dirinya. Puan menerangkan bahwa politik selalu berjalan dinamis dan berkesinambungan, sehingga diperlukan pembicaraan yang berulang, bukan hanya sekali. Puan pun mengisyaratkan akan ada lagi komunikasi yang dibangun antara PDIP dan Demokrat. Hal ini dilakukan guna mencapai kesamaan dalam membangun bangsa. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akhirnya bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Pertemuan keduanya itu berlangsung di Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Juni 2023. Dalam pertemuan itu pun, keduanya pun saling bersalaman hingga melempar senyuman. Dikutip dari tribunnews.com, pertemuan AHY dan Puan itu terjadi seusai keduanya melakukan lari pagi secara terpisah. AHY tiba seusai berlari pagi dari kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, sedangkan Puan datang setelah lari dari Jalan Denpasar Kuningan, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan, Puan Maharani tampak menggunakan pakaian olahraga berwarna hitam senada dengan celananya. Sedangkan AHY mengenakan kaos olahraga berwarna biru dengan celana hitam. Selain AHY dan Puan, turut hadir Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto, dan politikus PDIP Andreas Hugo Pereira dan Masinton Pasaribu. Sementara itu, dari perwakilan Partai Demokrat yang hadir ada anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya. Kemudian ada Ketua DPP Partai Demokrat Johnson Sitindaun dan anggota DPR Didik Mukrianto. Puan dan AHY pun bersalaman dan saling melempar senyuman dalam momen tersebut. Namun belum diketahui apa yang akan dibahas dari pertemuan antara PDI Perjuangan dengan Demokrat itu. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menitipkan pesan ke Agus Harimurti Yudhoyono sebelum sang putra bertemu Puan Maharani di hutan kota Senayan pada Minggu 18 Juni 2023. AHY mengatakan SBY kala itu berharap pertemuan dirinya dengan PDIP tak hanya membahas politik praktis. Bahkan SBY turut berharap pertemuan elit PDIP dan Demokrat dapat membawa keberkahan. Lantas AHY menyatakan dengan adanya pertemuan tersebut harus mempunyai tujuan yang sama, yakni turut bekerja sama demi kebaikan Indonesia. Lanjut di kawasan hutan kota Senayan, AHY turut membeberkan hasil pertemuan tertutup kedua pihak yang berlangsung sekira 1 jam. Sementara itu, Puan Maharani menyatakan pertemuan dirinya dan AHY memuat poin penting, yakni mereka turut bersepakat agar pemilu berjalan dengan damai dan gembira. Selain itu, menurut Puan Maharani, pertemuan kala itu bukan menjadi terakhir kalinya dan tetap harus menjaga tali silaturahmi. Pesan Pak SBY,
Kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya, dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti bertemu di kawasan Gelora Bung Karno pada hari ini Minggu 18 Juni. Dalam pertemuan kala itu AHY menyinggung hubungan kedua partai, yakni AHY menyatakan dahulu Demokrat dan PDIP sama-sama pernah menjadi partai penguasa dan oposisi. Seperti diketahui hubungan PDIP dan Demokrat selama 2 dekade kerap berseberangan. Namun dengan adanya pertemuan tersebut kini keduanya menjadi partai paripurna di Indonesia. Dilansir dari wartakotalive.com, Agus Harimurti mengatakan pertemuan keduanya menjadi bukti bahwa dalam politik berbeda pandangan dan gagasan merupakan suatu hal yang wajar. Sementara itu Puan Maharani mengaku selama ini kerap berkomunikasi dengan keluarga SBY. Bahkan seusai bertemu, Puan mengungkapkan tak ingat waktu saat mengobrol dengan ketum Demokrat tersebut. Adapun pertemuan kala itu berlangsung sekira 1 jam. Puan menyatakan saat bertemu dengan AHY seperti kakak beradik. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani melakukan pertemuan untuk yang pertama kalinya di Hutan Kota Senayan pada Minggu 18 Juni 2023. Puan menceritakan sebelum bertemu dengan AHY, ia diingatkan ibunya yang merupakan Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar tidak tegang saat bertemu dengan AHY. Megawati juga mengingatkan agar Puan banyak tersenyum saat bertemu dengan AHY. Puan mengatakan pesan ibunya itu langsung ia terapkan saat pagi tadi bertemu dengan AHY. Puan dan AHY membangun suasana silaturahmi yang akrab dan kekeluargaan saat pertemuan tadi. Dalam pertemuan yang sama, AHY juga mengungkap pesan dari ayahnya, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sebelum AHY bertemu dengan Puan. AHY mengatakan SBY sangat berharap pertemuan elit PDIP dan Partai Demokrat tersebut bisa membawa keberkahan. AHY juga mengatakan ayahnya berpesan supaya pertemuannya dengan Puan tidak hanya membahas politik praktis saja, tapi juga membahas yang berkaitan dengan peran partai untuk kebaikan negeri. Adapun keduanya melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih 1 jam, didampingi oleh kader dari masing-masing partai. Pada pertemuan tersebut, keduanya membahas persiapan jelang pemilu 2024, dan Puan menekankan poin penting pertemuannya dengan AHY adalah untuk menyepakati agar pemilu 2024 berjalan damai dan gembira. Selain itu, pertemuan tersebut untuk menjaga silaturahmi antar partai agar tetap terus berjalan dengan baik. Figur bakal cawapres untuk masing-masing kandidat baca pres saat ini tengah dinantikan oleh sejumlah pihak. Sejumlah nama tokoh pun muncul dan masuk bursa cawapres bagi para kandidat capres, termasuk untuk baca pres usungan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Dikutip dari Tribun Bali, ditemui selesai konsolidasi internal pengurus PDIP Subali di Denpasar pada Sabtu 17 Juni, Ganjar mengungkap sejumlah kriteria bagi cawapresnya kelak. Hal ini bermula ketika awak media bertanya terkait kedekatan Ganjar dengan kaum muda, khususnya generasi Z.
Ganjar pun ditanya apakah akan memasukkan kriteria sosok muda dalam figur cawapresnya nanti. Merespons pertanyaan tersebut, Ganjar menekankan meski dirinya dekat dengan anak-anak muda, namun ia tak selalu memilih dari golongan mereka. Menurutnya, hal yang terpenting adalah memiliki kesamaan visi misi dan mau bekerja sama. Ganjar lantas menekankan bahwa ia menginginkan sosok cawapres yang berjiwa muda. Adapun belakangan ini sejumlah nama telah masuk radar cawapres untuk Ganjar. Sebut saja Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, politisi Perindo Muhammad Zainul Masyidi atau TGB, hingga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Tidak selalu, banyak anak muda pikirannya kuat, tapi banyak juga orang tua pikirannya muda. Yang penting jiwanya. Kalau jiwanya dia muda lebih bagus ya. Tapi banyak juga orang yang tokoh-tokoh sudah senior dan dia punya jiwa muda dan dia paham. Paham itu bisa memahami persoalan secara holistik dan kemudian bisa menerjemahkan dalam sebuah keputusan yang sangat spesifik lalu bersinggungan langsung dengan kelompok-kelompok itu. Maka itu menjadi concern kita karena kalau saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh mereka cukup unik yang seringkali senior atau kami-kami ini tidak bisa mendengarkan bagaimana ternyata mereka kenapa ruang skaters buat saya tidak ada. Kenapa kami ini anak yang mampu membuat coding, kami ahli dalam coding itu, tapi kami tidak pernah mendapatkan respon itu. Kemarin saya temukan ketika saya bertemu dengan anak-anak muda di Gerobokan gitu, dan mereka pelajar yang menyampaikan cerita itu. Maka saya bilang ya, kayaknya kamu harus ikut dengan saya. Kita temukan nanti dengan anak-anak kreatif lain. Itu baru dia. Pertemuan tertutup selama 1 jam antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pada Minggu 18 Juni telah menghasilkan sejumlah hal. Dikutip dari Tribun News, Puan menerangkan bahwa mereka tentu saja membahas mengenai gelaran Pileg dan Pilpres, baik sebelum atau sesudah. Puan menekankan sejumlah poin penting dalam pertemuannya dengan AHY, diantaranya adalah menyepakati agar pemilu berjalan damai dan gembira. Kedua partai juga sepakat agar silaturahmi harus terus berjalan baik. Puan menyebut siapapun sosok yang dipilih oleh rakyat maka harus dihormati dan dihargai. Hal yang sama juga disampaikan oleh AHY. AHY mengatakan Partai Demokrat sepakat gelaran pemilu dilaksanakan secara damai sehingga tak ada polarisasi dan benturan keras antar masyarakat dampak dari pesta demokrasi tersebut. Sebagaimana diketahui, AHY dan Puan sebelum bertemu sama-sama melakukan lari pagi. Mereka kemudian bertemu sekitar pukul 8 pagi di kawasan hutan kota Senayan. Selesai sarapan, dilanjutkan komunikasi tertutup antar kedua partai selama 1 jam. Dalam pertemuan ini juga tampak hadir sejumlah elit PDIP dan Demokrat, seperti Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsha, hingga anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akhirnya bertemu, yakni di Gelora Bung Karno pada hari ini Minggu 18 Juni 2023 pagi. Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yakni Tengku Rifki Harsha turut merespons baik pertemuan AHY dan Puan. Dilansir dari tribunnews.com, Tengku Rifki menyatakan pertemuan keduanya merupakan momentum penting dan babak baru politik Indonesia. Bahkan pihaknya turut menyadari pertemuan tersebut bisa mencegah perpecahan generasi muda dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Kendati AHY dan Puan berada di koalisi yang berbeda, kedua partai tersebut turut menghormati posisi politik masing-masing mengenai kontestasi Pilpres. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan pertemuan keduanya bertujuan untuk membangun dialog kepentingan bangsa. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini. PDIP dengan Demokrat akhirnya bertemu pada Minggu 18 Juni 2023 di Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan, Puan mengaku ada pesan yang dititipkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Puan menyebut Megawati mewanti-wanti jangan sampai ada ketegangan dalam pertemuan itu. Megawati berpesan agar pertemuan dipenuhi dengan senyuman dan kedamaian. Puan juga menyebut pertemuan ini menjadi pertama kalinya antara PDIP dan